AST-241 Southern Gaze-in dalam sekejap, mimpi, menghilang, dan King Sui dan King Han Ye kembali ke kenyataan. King Sui berhasil melihat sekilas pemandangan Chang Hai Ming Yue dan Huoyun Liu Li yang menghilang. Suatu siang dan malam dalam, mimpi, itu sebenarnya hanya beberapa tarikan napas. King Sui memegang tangan King Han Ye dengan erat. Teknik budidaya duo tanpa nama itu masih beredar di antara mereka sendiri dan rasanya sangat nyaman. Kepala King Han Ye hampir terkubur di puncak lembut miliknya. Memulihkan tatapannya, King Sui melihat bahwa King Han Ye sangat malu. Dia mengingat adegan porno langsung yang dia tonton bersama dengannya, dan itu sangat mendebarkan. Terlebih lagi, dia sangat proaktif, dan pemandangan indah itu langsung terpatri di benaknya. Itu adalah perasaan yang tidak akan pernah dia lupakan. King Sui tidak pernah menyangka wanita dalam mimpi ini telah menanggalkan pakaiannya untuknya dan juga melepas semua pakaiannya sendiri. Mengingat pesona menggoda bawaannya, jantung King Sui berdebar kencang. Segala sesuatu yang muncul sebelumnya tidak berbeda dengan mengalaminya di kehidupan nyata. Itu adalah perpaduan jiwa, dan tidak akan kalah dengan berhubungan dalam kehidupan nyata. Itu adalah pertukaran pikiran dan jiwa. Itu adalah salah satu kualitas tertinggi, dan pengalaman yang sulit didapat. King Sui ingat bahwa mereka telah sepenuhnya menikmati diri mereka sendiri dalam berbagai postur sebelumnya. Itu adalah perpaduan antara jiwa dan tubuh untuk konten seseorang. King Sui tidak menyangka memiliki kedekatan dengannya. Seolah-olah dia telah mengendalikan mimpi itu sendiri. Semua postur yang dia pikirkan muncul. Ketika dia mengingat perasaan ekstasi, dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkan perasaannya. Dia akan menyimpan perasaan indah itu di dalam hatinya selamanya. Sementara dalam kehidupan nyata dia hanya berpegangan tangan dengan King Han Ye, tapi seolah-olah mereka berdua sudah memiliki hubungan fisik. Itu adalah hubungan yang bahkan lebih dekat daripada jika mereka memiliki hubungan fisik dalam kehidupan nyata. Kau masih mengingatnya? King Sui berkata menggoda sambil menatap King Han Ye yang masih tidak berani mengangkat kepalanya. Ah! Dia mengangkat kepalanya dengan panik. Wajah familiar dari mimpi yang penuh dengan pesona menggoda muncul di hadapan King Sui lagi. Mata menawannya yang paling indah menunjukkan kepanikan, tidak tahu harus melihat kemana. Apakah kita masih akan makan siang? King Sui melihat betapa gelisahnya King Han Ye, dan tahu bahwa dia merasa malu atas seberapa proaktif dia dalam mimpi itu. King Sui, aku tidak seperti itu. Mata besar King Han Ye yang indah penuh dengan kilauan saat dia melihat ke arah King Sui. Seolah-olah dia akan menangis setiap saat. King Sui tercengang saat dia melihat King Han Ye, tidak tega menggodanya lebih jauh. King Sui tidak tahu bagaimana perasaannya tentang dia sekarang. Dia tidak lagi merasakan hal yang sama terhadapnya dari sebelumnya. Bagaimana jika dia terjerat dengannya hanya karena mimpi yang terasa sangat nyata? Baiklah, ayo pergi makan. King Sui menarik King Han Ye yang linglung. King Sui merasakan perubahan pada tubuhnya saat dia berjalan, menyadari bahwa tingkat kultivasinya memiliki banyak kemajuan dari hanya berlatih teknik kultivasi duo jiwa. Penurunan dantiannya telah tumbuh dari seukuran anggur menjadi seukuran kenari. Kekuatan yang memancar dari pusaran membuat jantungnya berdegup kencang. King Han Ye akan melirik King Sui sesekali, tetapi begitu dia berbalik untuk melihatnya, dia akan dengan cepat berbalik. Bahkan daun telinganya yang indah telah berubah menjadi warna pink yang lucu. Southern Gaze-in muncul di hadapan King Sui dan King Han Ye. Pengalaman, mimpi, yang luar biasa mengubah King Han Ye menjadi seekor burung unta, dan dipimpin oleh King Sui. Ini adalah kunjungan pertama King Sui ke restoran ini. Dia tidak memiliki kebiasaan mengunjungi restoran. Dia merasa itu tidak sebanding dengan surga dunia, tetapi masih ada banyak lalu lintas. Ada 5 lantai, setiap tingkat ramai dengan aktivitas. Ketika seseorang memperoleh kekuasaan, umumnya akan ada 2 kemungkinan situasi. Yang pertama adalah membuat keributan di jalanan, dan mendapatkan semua yang dia inginkan melalui kekerasan. Yang kedua adalah tetap mengasingkan diri, dan orang-orang ini cenderung membawa kultivasi mereka ke puncak. Untuk yang terakhir, yang paling penting adalah hati yang tidak lagi mendambakan ketenaran dan reputasi. Tuan, Nona, tolong lewat sini. King Sui dan King Han Ye dipimpin ke atas oleh seorang pelayan muda. King Sui telah meminta tempat duduk di tingkat tertinggi, lebih disukai yang memungkinkan mereka memiliki pemandangan jalan-jalan dan berada di sebelah jendela. Mereka dengan santai memesan beberapa hidangan, salah satunya adalah Steamed Bir Spalem, kelezatan mutlak dalam kehidupan King Sui sebelumnya. Namun, telapak tangan beruang tidak berbeda dengan kaki babi dari kehidupan sebelumnya. Beruang normal bahkan direduksi menjadi hewan peliharaan di rumah. Mungkin karena kursi di lantai 5 lebih mahal.
Tidak ada banyak orang dibandingkan dengan lantai bawah. Oleh karena itu, masih ada cukup banyak kursi dekat jendela yang memungkinkan mereka untuk melihat lalu lintas manusia dan bangunan lain di jalan. King Han Ye menjaga bibir I-nya tertutup rapat, sesekali menilai King Sui. Bahkan ada saat-saat ketika dia akan menjadi linglung saat dia menatapnya. Ketika dia tertangkap basah oleh King Sui, dia akan mengalihkan pandangannya dengan panik. Wajahnya yang menawan akan berubah menjadi warna matahari terbenam karena malu. Kau suka menatapku diam-diam. Ketika mereka berdua pergi, King Sui terkekeh dan bertanya ketika dia melihat King Han Ye diam-diam meliriknya lagi. Bagi King Sui, King Han Ye adalah wanita menawan dengan watak dewasa. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan memiliki sisi yang lemah padanya, membuatnya tampak sedikit imut dan pemalu. King Sui tahu dia malu. Mungkin karena dia telah mengalami perubahan mental setelah hubungan fisik mereka. Itu bukan hanya pengalaman ual, tetapi tabrakan tubuh dan jiwa, pertukaran jiwa. Mungkin tidak ada pasangan di antara ribuan atau 10.000 orang. King Sui, apakah kamu tubuh yang ekstrim? King Han Ye tidak menjawab kata-kata King Sui tetapi menatapnya dan bertanya. King Sui tidak menyangka King Han Ye mengajukan pertanyaan seperti itu. Dia tidak tahu apakah dia adalah tubuh yang ekstrim, tetapi satu hal yang pasti adalah yang Qi-nya sangat kuat. Itu akan bisa mengambil tubuh Yin ekstrim King Han Ye. Saya tidak tahu, karena tidak ada konsep yang jelas untuk tubuh yang ekstrim. King Sui memandang King Han Ye yang malu yang mencoba memasang muka saat dia menjawab. Lalu di kehidupan nyata, apakah kamu bisa melakukan itu? King Han Ye mengalihkan pandangannya dari jendela, tetapi sisi wajahnya sudah tertutup lapisan rona merah. Melakukan apa? King Sui bertanya, bingung. Dia sebenarnya diam-diam tersenyum di dalam hatinya. Bagaimana dia bisa menjawab pada dirinya sendiri jika dia tidak memanfaatkan kesempatan untuk menggodanya dengan benar? Bukankah kamu mengatakan bahwa jika seorang pria adalah tubuh yang ekstrim, seseorang harus melihat apakah dia bisa melakukannya untuk waktu yang sangat lama dengan wanita? Sama seperti dalam mimpi kita, jika Anda dapat melakukannya begitu lama di kehidupan nyata, apakah Anda akan dianggap memiliki tubuh yang ekstrim? King Sui memandang King Han Ye yang bergumam saat dia mengucapkan kata-kata ini. Menjelang belakang, dia tidak akan bisa menangkapnya jika bukan karena pendengarannya yang baik. Mendengar seorang wanita cantik mengucapkan kata-kata seperti itu benar-benar membuat darahnya mendidih, terutama ketika dia melihat ekspresinya yang lezat dan menawan. King Sui tahu bahwa jika dia memiliki tubuh yang ekstrim, kemungkinan besar dia akan memintanya untuk melepaskan 9 yin Qi-nya, bahkan jika itu hanya untuk membuat lelaki tua itu merasa lega. Kamu gadis bodoh, bahkan seseorang dengan tubuh yang ekstrim tidak akan melalui semua itu. Meskipun saya belum pernah mencobanya sebelumnya, saya tahu bahwa saya tidak akan kesulitan menjalaninya selama 3 hari 3 malam. King Sui tertawa. Mendengar kata-kata intim dan tidak tersamar King Sui, King Han Ye merasa sedikit panik, mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Ekspresinya sangat imut seolah-olah dia adalah seorang wanita yang baru saja menginjakkan kaki di bidang cinta. Itu menambah penampilan menawan dan memabukkan itu. King Sui merasa bahwa dia tampak lebih lezat daripada makanan lezat yang disajikan di atas meja. King Sui tidak tahu bahwa dia sebenarnya adalah seorang wanita yang belum pernah jatuh cinta sebelumnya. Baiklah, ayo makan. Kami punya banyak waktu di masa depan. King Sui memberikan King Han Ye sepasang sumpit perak dan tertawa kecil. Menerima sumpit yang diserahkan King Sui, matanya yang berair melirik ke arah King Sui sebelum mulai makan gigitan kecil perlahan. Namun, pikirannya telah lama mengembara. Sebenarnya, King Sui tidak tahu apakah dia memiliki tubuh yang ekstrim, tetapi sekarang dia telah membawa teknik penguatan kunonya ke lapisan surgawi keempat, itu mungkin akan melampaui efek tubuh yang ekstrim. Makanannya sangat suram. King Han Ye tidak benar-benar mengangkat kepalanya sepanjang waktu, tapi King Sui merasa tercabik-cabik. Merupakan berkah dari surga untuk bertemu dengan seseorang yang dapat menjalani kultivasi duo spiritual dengan Anda di antara ribuan atau 10.000 orang. King Sui segera menemukan bahwa dia telah menemukan beberapa wanita di sekitarnya. King Sui berpikir untuk memiliki keindahan di sekelilingnya, tapi itu hanya sebuah pemikiran. Selain si King Zuang yang sudah menjadi tunangannya, Ming Yue Gelou yang pasti miliknya, dan Zhu Qing yang kebetulan, masih ada Wen Ren Wushuang. King Sui menyadari bahwa hubungannya berantakan. King Sui tahu bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk bergaul dengan beberapa wanita, seperti bagaimana dia bertemu Chang Hai Ming Yue dan Huoyun Liu Li. Bahkan hubungan dengan teman-teman seperti itu yang tidak memiliki hubungan yang dikonfirmasi dengannya sudah seperti ini. Dia tidak tahu apakah dia merasa bersalah atau apakah mereka telah memasuki hatinya. Memikirkan hal ini,
King Sui menggosok hidungnya. Dia tidak memiliki hubungan seperti itu dengan mereka. Itu adalah kebebasannya sendiri untuk bersama wanita manapun yang dia inginkan. Memikirkan hal ini, King Sui merasa sedikit terbebani. Ayo pergi. Lebih dari setengah makanan di atas meja sudah habis, makan King Sui sangat baik. Tidak hanya kekuatannya dibawa ke tingkat yang lebih tinggi, ekstasi dari mimpi sebelumnya meninggalkan suasana hati yang sangat baik. Aku akan kembali ke toko pandai besi. Apakah Anda kembali ke toko obat 1000 tahun? Setelah meninggalkan Southern Gesin, King Sui melihat ke arah King Han Ye dan bertanya. Apakah kamu punya hal lain? King Sui bertanya kepada King Han Ye dengan lembut, melihat bahwa dia menatapnya dengan linglung. Kehangatan memenuhi hati King Han Ye. Ini adalah pertama kalinya King Sui menggunakan ekspresi dan nada seperti itu dengannya. Dia merasa sangat bahagia, dan pikirannya dipenuhi dengan bayangan King Sui. Bisakah aku pergi mencarimu di masa depan? King Han Yue menggigit bibir bawahnya dengan dan bertanya. Tentu saja Anda bisa. Jangan ragu untuk datang mencari saya kapan saja. Saya tidak akan meninggalkan toko pandai besi untuk sebagian besar waktu. King Sui terkekeh dan berkata. Aku berangkat. Anda berhati-hati dengan sekte pedang abadi. Petik 2. King Sui melihat ke belakang King Han Ye. Pesona itu ketika dia berjalan lambat tetap indah seperti biasanya. Hanya setelah sosok cantik itu menghilang di antara kerumunan, dia berbalik untuk pergi. Pedang perunggu biru awalnya disiapkan untuk Huoyun Liuli, tetapi sebelum sampai padanya, dia telah memberikannya kepada King Han Ye. Menuju ke toko pandai besi, King Sui bersiap untuk membuat beberapa senjata lagi. Dia berharap untuk mencapai atribut tambahan yang dia cari sesegera mungkin. Ketika dia kembali ke toko pandai besi, dia memperhatikan bahwa Hu Yu ada di sekitar. King Sui tahu bahwa ada halaman kecil di belakang pintu itu. Hu Yu tersenyum ketika dia melihat King Sui kembali. Sudahkah kamu makan? Aku baru saja makan. Bagaimana praktiknya? King Sui terkekeh ketika dia melihat Hu Yu meletakkan piring. Pria cenderung membuat makanan sendiri saat makan sendirian. Dia cenderung melakukan hal yang sama hampir sepanjang waktu. Masih oke. Hanya ada beberapa area yang saya tidak bisa melakukannya dengan benar. Hu Yu memikirkannya sebelum dia menjawab dengan serius. Aku akan mencarimu nanti. Selama Anda mengolah ki Anda akan dapat menguasai teknik menempa bersamaan dengan mengedarkan ki Anda. Pada saat itu tidak akan terlalu membosankan. King Sui tersenyum saat dia mengambil palu. Aku tidak keberatan itu membosankan, asalkan aku bisa melatihnya. Mengambil sepotong bahan tempa, dia mulai memalu. Namun, dia harus mengendalikan kekuatannya, seolah-olah itu adalah penempaan yang sebenarnya di mana tekniknya sangat penting. King Sui memukul satu demi satu. Dia mempertahankan kecepatan yang tampaknya lambat namun tegas, sederhana dan tidak canggih. Pada saat yang sama, itu terasa sangat dalam. Ayo pergi ke halaman belakang. Saya akan membantu Anda melihat area yang harus diwaspadai. Setelah beberapa saat, King Sui berkata sambil melihat ke arah Hu Yu yang telah selesai membersihkan. Mereka berdua datang ke halaman belakang. Ini adalah pertama kalinya King Sui datang ke sini. Halaman kecil itu memiliki panjang dan lebar sekitar 7 hingga 8 meter. Itu sangat kecil dan hampir tidak ada apa-apa di dalamnya. Itu sangat terang, tetapi sangat disayangkan bahwa itu benar-benar terlalu kecil. Hu Yu perlahan-lahan menampilkan kuda-kuda bentuk harimau, yang dapat memicu gerakan ki harimau. Gerakan Tiger Ki sebenarnya adalah Tiger's Roar. Pembelajar pemula, terutama bagi mereka yang tidak memiliki kultivasi sebelumnya, mereka biasanya menggunakan kuda-kuda bentuk harimau untuk menyalakan gerakan Ki Macan. AST 242 Leluhur Sekte Pedang Abadi, Bunga Kehidupan. King Sui melihat saat Hu Yu berlatih bentuk harimau. Untuk seorang pemula, dia di atas rata-rata, dan orang tidak boleh lupa bahwa Hu Yu adalah seseorang tanpa kultivasi. Untungnya, kerangka tubuhnya yang kokoh dan berotot juga lebih kuat dibandingkan dengan manusia biasa. Jangan habis-habisan dalam seranganmu. Selalu simpan 30% dari kekuatan Anda sebagai cadangan. King Sui menjelaskan. Dia mendemonstrasikan bentuk harimau 3 kali, mengadopsi berbagai postur, dan menjelaskan inti dari bentuk harimau dengan setiap demonstrasi. Menjelang akhir sesi latihan, Hu Yu akhirnya bisa memperkirakan sesuatu yang menyerupai bentuk harimau. Seseorang harus selalu memulai dengan postur dan bentuk saat berkultivasi sebelum beralih ke semangat. Setelah latihan, King Sui kembali ke toko pandai besi dan mulai melatih teknik penempaannya sendiri. Dia hanya memiliki satu tujuan dalam pikirannya sekarang dan itu adalah untuk meningkatkan tingkat kekuatannya sendiri. King Sui tidak tahu bahwa di wilayah kota selatan, ketenaran tokonya terus meningkat.
Terutama insiden dia membantai pemuda Sekte Pedang Abadi, semua orang di wilayah itu membicarakannya. King Sui baru saja membuka tokonya untuk bisnis sebentar dan sudah ada banyak orang di dalam tokonya. King Sui sangat senang, bahkan jika mereka tidak di sini untuk berbelanja senjata, mereka mungkin ada di sini untuk menjual bahan-bahan seperti batu permata yang dia butuhkan. Bagaimanapun, papan tanda di luar tokonya sangat mencolok. Tuan Blacksmith, berapa banyak yang bersedia Anda bayar untuk ini? Seorang pemuda meletakkan zat logam hitam di atas meja saat dia bertanya. King Sui tidak benar-benar tahu banyak tentang berbagai jenis logam, dia pada dasarnya tidak tahu apa-apa tentang mereka. Namun, ia menemukan bahwa teknik tangan suci memiliki aplikasi lain. Dia bisa menggunakan tangan suci untuk memahami komposisi bagian dalam zat. Misalnya, benda-benda berharga biasanya memiliki kekuatan spiritual di dalamnya. Semakin kuat kekuatan spiritual, semakin berharga itu. Dan setelah menggabungkan teknik tangan suci dengan teknik penglihatan surgawinya, dia bisa mendapatkan perkiraan kasar dari nilainya. King Sui tersenyum saat dia mengulurkan tangan untuk menyentuh logam hitam itu. Sayang sekali itu bukan sesuatu yang berharga, tapi tetap saja, kekuatan logamnya masih berkali-kali lebih baik dibandingkan dengan logam biasa. 100 tael perak. King Sui berbicara. Pemuda itu tertegun sejenak sebelum dia menjawab, oke, kedengarannya adil. Black Steel biasanya dijual dengan harga sekitar itu. Melihat logam kehitaman, King Sui tidak bisa tidak setuju bahwa itu dinamai dengan tepat. Setelah itu, dia menyimpan baja hitam di tangannya dan memberikan uang kertas senilai 100 tael perak kepada pemuda itu. Semua orang tidak bisa tidak berseru dengan takjub ketika mereka melihat harga pembelian King Sui sangat bagus. Toko lain hanya akan membeli baja hitam seharga 80 tael perak. Apakah kamu benar-benar membeli sesuatu? Sebuah suara terdengar. Pemilik suara itu adalah seorang pemuda tampan berusia sekitar 30 tahun. Dia memiliki alis tebal dan hampir tidak memiliki rambut di wajah. Pada saat ini, dia memiliki senyum di wajahnya, saat dia melihat King Sui. Apapun yang tertulis di papan nama. Jangan khawatir, saya bisa membayar. Untuk barang dengan nilai luar biasa, saya akan menggunakan barang lain yang nilainya setara atau lebih tinggi untuk ditukarkan. Saya tidak akan membiarkan penjual menderita kerugian apapun. Petik 2. Pemuda yang tampak pintar itu mengangguk setelah mendengar kata-kata serius King Sui. Namun, dia tiba-tiba menyatakan, sayangnya, saya tidak punya. Jika saya punya, saya pasti akan menukarnya dengan Anda. Petik 2. Heh, kupikir kamu punya sesuatu yang sangat bagus, jadi itu semua omong kosong. Kembalilah ketika kamu memiliki sesuatu kalau begitu. Petik 2. King Sui tersenyum, dan mengalihkan perhatiannya kembali ke bahan tempa yang telah dia kerjakan sebelumnya. Saat ini, hanya pedang bergerigi yang tersisa di toko karena semua barang yang ditempa oleh Huyu telah sepenuhnya terjual. Beberapa pelanggan di tokonya hanya ada di sini untuk mencoba pedang. King Sui tidak keberatan dengan permintaan mereka dan dengan senang hati mengizinkan mereka melakukannya. Dalam Sekte Pedang Abadi, pemimpin sekte, apakah kita akan membiarkan bocah itu terus menjadi begitu sombong? Mempermalukan murid Sekte Pedang Abadi kita di luar sana secara terbuka, dan kali ini, dia bahkan membunuh mereka di siang bolong. Seorang pria tua dengan pipi memerah, dan janggut putih mengalir sedang melihat seorang pria paruh baya saat dia berbicara. Pria paruh baya itu berdiri dari kursi tai ungu. Dan saat dia berdiri, kehadiran yang sombong meledak, setajam jarum, menembus ke dalam hati orang lain. Dia mengenakan jubah yang dihiasi dengan desain bintang. Matanya menatap tajamnya bulan sabit dan di dalamnya, dan dipenuhi dengan kemurungan. Hidungnya yang tampak lurus dan lengkung bibirnya yang lembut memiliki arogansi tunggal. Dia tampil sangat maskulin. Penatua Ying, saya tahu Anda merasa tak tertahankan terutama mengingat apa yang terjadi pada cucu Anda. Bocah yang dimaksud bukan apa-apa bagiku. Namun, pendukungnya adalah Chang Hai. Itu Chang Hai. Apakah kamu tahu itu? Nada suaranya dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan keengganan. Sebagai pemimpin Sekte Pedang Abadi, dia adalah eksistensi tingkat puncak di seluruh kota selatan. Namun, bocah bau di luar sana benar-benar menyebabkan reputasi mereka hancur dan mereka bahkan kehilangan dua tetua. Kehilangan tetua adalah masalah kecil. Bagaimanapun, Sekte Pedang Abadi tidak membutuhkan penatua yang tidak berguna. Namun, leluhur Sekte Pedang Abadi telah berulang kali mendesak anggota mereka untuk tidak membuat marah nama orang Chang Hai. Chang Hai, apakah dia orang yang melumpuhkan penatua Feng dan penatua Hu saat itu? Iya, itu dia. Dia juga yang dikatakan leluhur bahwa kita tidak pernah bermusuhan. Saat itu setelah penatua Feng lumpuh, pangkatnya juga dilucuti di dalam sekte.
Cucunya juga diasingkan secara paksa ke Pulau Red River. Penatua Ying tanpa sadar bergidik ketika dia mendengar kata-kata Pulau Red River. Setelah itu dia menjawab dengan lemah, mungkinkah kita membiarkan bocah itu melakukan apa yang dia inginkan? Sekarang di luar, orang-orang sudah mulai menjelek-jelekkan sekte pedang abadi kami, desas-desus dan gosip memenuhi langit. Petik 2. Kita tidak perlu peduli dengan apa yang orang lain katakan, namun kita harus memperketat kendali kita untuk masalah batin sekte. Saya sudah tahu apa yang mereka lakukan ketika mereka keluar, jika Anda semua masih berani bertindak atas kehendak Anda sendiri, secara aktif mencari dia untuk berurusan dengannya, bersiaplah untuk menanggung konsekuensi dari tindakan Anda sendiri. Pria parubaya itu pergi setelah dia berbicara. Penatua Ying tanpa sadar merasakan detak jantungnya bertambah cepat setelah mendengar kata-kata pria parubaya itu. Kekuatan sombong yang disingkirkan pria parubaya itu sebelumnya, membuat hati mereka ketakutan. Pria parubaya dengan aura sombong mengangkat kepalanya, menatap langit biru dan menghela nafas sambil terus berjalan ke tempat yang ingin dia tuju. Langkah kaki pria ini sangat menarik untuk dilihat, setiap kali sebelum langkahnya mendarat, kakinya yang lain sudah berada di udara. Gerakannya tampak lambat tetapi sangat cepat dalam kenyataannya, teknik gerakannya sangat misterius. Sangat cepat, dia tiba di pintu masuk Aula Zongtang. Segala sesuatu di dalam Aula Zongtang dicat hitam atau abu-abu, memancarkan suasana yang membosankan dan menindas. Tampak ragu-ragu di ambang pintu, pria parubaya itu mendesak dirinya ke depan saat dia akhirnya melangkah ke aula. Di tengah aula, ada serangkaian tangga menuju ke bawah, pria parubaya itu mengikuti tangga saat dia turun ke bawah. Setelah beberapa saat, pria parubaya itu menemukan dirinya di tempat di mana ada patung dari semua pemimpin sekte sebelumnya dari Sekte Pedang Abadi. Ini adalah aula pengorbanan dari Sekte Pedang Abadi. Leluhur, pria parubaya itu dengan ringan memanggil. Setelah itu, ada keheningan saat pria parubaya itu berdiri di sana dengan tenang. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, seorang lelaki tua perlahan berjalan mendekat. Orang tua ini memiliki mata keruh dan tampak agak pikun. Di tangannya ada tongkat berwarna emas berkepala naga, membantunya melangkah. Namun, bahkan ketika dia ada di sana, tidak ada tanda-tanda kehadirannya yang bisa dirasakan. Dia berjubah putih dan memiliki kepala penuh dengan rambut putih, tampak seperti seorang ahli perkasa yang keluar dari pengasingannya. Leluhur, pria parubaya itu berlutut di dekat kaki lelaki tua itu. Cier, apa yang terjadi? Mata lelaki tua itu masih tertutup, tidak ada yang bisa melihat apa emosi di matanya. Namun meski begitu, orang bisa merasa sangat tidak nyaman melihat pria tua ini. Meskipun lelaki tua itu memiliki penampilan yang mirip dengan Bai Li Jingwei, aura yang dia pancarkan benar-benar berbeda. Namun terlepas dari penampilannya, suaranya terdengar baik hati. Leluhur, Ci petik terbalik R tidak berguna, saya menyebabkan reputasi seluruh sekte pedang abadi dinodai tetapi saya tidak berdaya untuk melakukan apapun, Ci petik terbalik R memohon leluhur untuk menghukum saya. Bangun, pria tua itu membantu pria parubaya itu berdiri. Pria parubaya itu kemudian menceritakan seluruh cerita kepada leluhurnya tanpa berani meninggalkan detail apapun, atau menambahkan hiasan apapun. Secara alami dia juga membuat King Sui menjadi lebih kejam dan kejam. Untuk semua yang terlibat dalam insiden ini, terlepas dari apakah mereka murid biasa atau sesepuh, batasi mereka semua di dalam Pulau Earth River. Pria tua itu dengan tenang berbicara. Pria parubaya itu dengan hormat menjawab, semua akan seperti yang diinginkan leluhur. Changhai, aku telah menoleransimu selama lebih dari 30 tahun. Meskipun Anda dari Istana Surgawi, Anda harus tahu ada beberapa garis yang tidak bisa Anda lewati. Apalagi kamu juga. Ci petik terbalik R, kamu bisa kembali dulu. Saya akan menangani masalah ini. Petik 2. Setelah pria parubaya itu pergi, tubuh lelaki tua itu melintas saat dia menghilang dari pandangan. King Sui menghabiskan sepanjang sore dan menempa dua pedang bergerigi lagi. Kali ini, peningkatan atribut bisa dibandingkan dengan pedang Blue Bronze yang dia tempa sebelumnya. Tidak hanya itu, pedang pertama sedikit lebih baik plus 30 untuk kekuatan, plus 20 untuk daya tahan. Pedang bergerigi kedua berbagi peningkatan yang identik dengan pedang perunggu birunya tetapi King Sui sudah sangat puas. Dia tenggelam dalam fantasinya, jika dia entah bagaimana bisa menyebabkan peningkatan atribut menjadi ratusan, atau bahkan ribuan, terutama untuk kecepatan, seberapa hebat itu. Pada malam hari, King Sui memasuki alam Valet Jade Immortal dan langsung disambar petir. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda tetapi tidak yakin apa alasannya. Rasa vitalitas di dalam ranah spasialnya terbukti sangat meningkat. Perasaan ini sangat jelas,
dan bahkan tanaman herbal yang dia tanamkan berdenyut-denyut saat mereka menarik ki vital yang ada di udara. Tiba-tiba di kejauhan dekat kolam kristal, King Sui melihat pohon setinggi 1 meter yang tumbuh seukuran ibu jari. Meskipun ukurannya agak kecil, sudah ada bunga merah darah merah yang mekar. Ukuran bunga ini hampir sama dengan bunga yang mekar di pohon tanpa nama. Namun, bunga berwarna merah darah ini memancarkan vitalitas yang luar biasa. King Sui segera berlari ke Stone Stele karena dia tahu bahwa akan selalu ada pembaruan setiap kali ranah spasialnya menerima peningkatan. Dan ketika dia akhirnya tiba di depan Stone Stele, dia hanya melihat 3 kata mencolok terukir di sana. Bunga kehidupan. AST-243 bunga ajaib di bawah surga, harta mutlak, bunga kehidupan. Bunga kehidupan. Ketika King Sui melihat 3 kata itu, dia tertegun sejenak. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar bahan ini. Bahan di atas resep untuk meramu pelet revitalisasi besar tidak lain adalah bunga kehidupan. Emosi yang tak terlukiskan mengalir di hatinya. Awalnya, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk meramu large revitalizing pelet membuatnya pusing. Kedua bunga kehidupan dan ekor phoenix menyebabkan dia tidak berdaya. Siapa yang mengira bahwa begitu mudah baginya untuk mendapatkan bunga kehidupan? Resep pelet revitalisasi besar, bunga kehidupan, tanduk rusa 1000 tahun, daun teh berdarah, darah kerang 1000 tahun, darah penyu 5000 tahun, serbuk tulang harimau 1000 tahun, ekor phoenix, buah peningkat energi, peningkat kelincahan buah, buah peningkat daya tahan, buah peningkat fisik, datura, dan karang darah 1000 tahun. Saat ini, dia sudah memiliki bunga kehidupan. Dia sudah memiliki beberapa tanduk rusa 1000 tahun berkat Bai Li Jingwei. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi mengenai darah dari kerang berusia 1000 tahun dan kura-kura berusia 5000 tahun serta berbagai buah-buahan. Bubuk tulang harimau 1000 tahun dapat ditemukan di pelelangan dan daun teh berdarah dapat ditemukan di beberapa tempat di dunia 9 benua ini. Meskipun seseorang harus mengeluarkan upaya untuk mencari, masih mungkin untuk mendapatkan beberapa. Bagi Datura, itu agak merepotkan. Dia belum pernah mendengar keberadaannya di benua Green Cloud. Tidak hanya itu, King Sui juga belum pernah mendengar tentang karang darah 1000 tahun sebelumnya. Meski begitu, hal yang paling menyusahkan adalah ekor burung phoenix. Banyak pikiran melintas di otaknya saat dia melihat bunga kehidupan. King Sui buru-buru mengalihkan perhatiannya kembali ke baja batu, karena dia ingin tahu apa efek lain dari bunga kehidupan. Bunga kehidupan memiliki vitalitas yang luar biasa, dan merupakan bunga ajaib di bawah surga. Satu bunga saja sudah bisa meningkatkan vitalitas kehidupan tumbuhan dalam radius 100 meter dan juga bisa menaikkan grade kualitas tumbuhan sebesar 10%. 10% peningkatan kualitas secara kasar dikonversi ke pematangan senilai 1 tahun. Untuk tanaman berumur 1000 tahun, kenaikan 10% berarti konversi pematangan 100 tahun. Mekarnya bunga kehidupan kedua akan memungkinkan kehidupan tanaman dalam jarak 200 meter untuk mendapatkan peningkatan 10% vitalitas dan kualitas. Mekarnya bunga kehidupan kelima akan memungkinkan kehidupan tanaman dalam jarak 500 meter untuk mendapatkan peningkatan vitalitas dan kualitas 10%. Bunga kehidupan yang mekar keenam akan memungkinkan kehidupan tanaman dalam jarak 600 meter untuk mendapatkan peningkatan vitalitas dan kualitas 20%. Bunga ketujuh vitalitas dan kualitas 30%. Mekarnya bunga kehidupan ke-8 akan memungkinkan kehidupan tanaman dalam jarak 800 meter untuk mendapatkan peningkatan vitalitas dan kualitas 40%. Bunga ke-9 vitalitas 50% dan kualitas 50%. Bunga kehidupan yang mekar ke-10 akan memungkinkan kehidupan tanaman dalam jarak 2000 meter untuk mendapatkan peningkatan vitalitas dan kualitas 100%. King Sui tercengang ketika dia membaca deskripsi di baja batu. Jika bunga kehidupan mekar untuk ke-10 kalinya, tingkat pematangan semua ramuannya akan berkurang setengahnya. 500 tahun sudah cukup untuk menumbuhkan tumbuhan 1000 tahun. King Sui melanjutkan membaca, ingin mengetahui waktu yang dibutuhkan bunga untuk mekar. Bunga kehidupan juga dikenal sebagai bunga keabadian. Kelopaknya tidak akan pernah layu. Bunga pertama membutuhkan 100 tahun, mekar kedua membutuhkan 200 tahun. Bunga ke-9 membutuhkan 900 tahun. Bunga ke-10 membutuhkan 2000 tahun. King Sui berdiri di sana dengan bodoh. Sialan, umpatnya. Diperlukan total 6500 tahun untuk mekar ke-10. 6500 tahun. Setelah melihat sosok ini, King Sui merasa kulit kepalanya mati rasa. Ini berarti dia membutuhkan 65 tahun di dunia luar sebelum mekar ke-10 terjadi. Tetapi bagi dia yang memiliki umur 500 tahun, 65 tahun masih bisa diterima. Bunga kehidupan dapat digunakan sebagai komponen alkimia.
Untuk bunga yang mekar pertama, itu bisa menggantikan hampir semua bahan lain yang berusia 1000 tahun ke bawah. Jika dikonsumsi langsung, bunga itu akan meningkatkan umur manusia hingga 10 tahun. Bunga mekar kedua efek penggantian yang sama, peningkatan umur 20 tahun. Bunga mekar ketiga pengganti bahan berusia 2000 tahun ke bawah, peningkatan umur 30 tahun. Bunga mekar keempat pengganti bahan berusia 3000 tahun ke bawah, peningkatan umur 40 tahun. Bunga mekar ke-8 pengganti bahan berusia 8000 tahun ke bawah, peningkatan umur 90 tahun. Bunga mekar ke-10 pengganti bahan-bahan berusia 10.000 tahun ke bawah, dan peningkatan umur hingga 200 tahun. Terlepas dari jumlah bunga yang mekar, ada batas konsumsi satu bunga per orang. Hanya setelah pembungaan pertama, pembungaan kedua akan terjadi. Seseorang dapat memetik bunganya kapan saja, tetapi waktu yang dibutuhkan untuk menumbuhkannya kembali sesuai dengan usia bunga tersebut. Misalnya, jika seseorang memetik 3 bunga, dia harus menunggu ketiga bunga itu tumbuh kembali sebelum bunga keempat mekar. Jadi, jika seseorang memilih untuk memetik bunga dari mekar sebelumnya, hampir tidak mungkin bagi bunga kehidupan untuk matang hingga mekar ke-10. Sungguh bunga yang ajaib, betapa sesatnya. Jika bukan karena efek pelebaran waktu dari alam Valet Jade Immortal, semua ini sama sekali tidak mungkin. Memikirkan King Yi, King Sui memutuskan bahwa di masa depan, dia akan meninggalkan bunga ke-10 yang sedang mekar. Pada saat itu, King Yi sudah berusia lebih dari 100 tahun, dan dapat mengkonsumsi bunga kehidupan berbunga ke-10 untuk meningkatkan umurnya. Sayang sekali ada batas konsumsi satu bunga per orang. Tiba-tiba, King Sui memikirkan malam itu ketika dia bermimpi dengan King Hanye. Setelah merenung sebentar, King Sui masih tidak mengerti. Apakah ada hubungan antara itu dan peningkatan level Valet Jade Immortal Realm? Dengan liontin yin yang, serta setitik pasir ungu di dalam alisnya, King Sui merasa kuat bahwa keduanya terhubung entah bagaimana. Yang soliter tidak menyebabkan kelahiran sementara Lone Yin tidak memungkinkan pertumbuhan. Mungkinkah ini hasil dari fusi yin yang? Kejutan tak terduga selalu yang paling menyenangkan. Saat ini, dia selangkah lebih dekat untuk meramu pil revitalisasi besar dan sudah bisa melihat cahaya di ujung terowongan. Memanfaatkan waktunya sebaik mungkin, dia memutuskan bahwa dia harus meluangkan waktu untuk mengumpulkan pengalaman untuk alkimianya juga. Dia sudah berlatih teknik penguatan kuno hingga siklus ke-89 dari Qi yang beredar. King Sui tahu bahwa akan sangat sulit untuk menerobos ke siklus ke-90. Siklus terakhir sebelum terobosan akan selalu menjadi penghalang terbesar. Setelah itu, dia berlatih teknik pedang dan metode penempaan, berusaha meningkatkan kekuatan pribadinya dengan waktu sesingkat mungkin. King Sui tahu bahwa waktu untuk pergi ke klan Yan sudah dekat. Karena dia telah berjanji pada King Yi, dia pasti harus menepati janjinya. Akan sangat bagus jika dia berhasil menempa sepotong senjata yang saleh. Itu pasti akan membantunya ketika dia pergi ke klan Yang. Selama hari kedua, King Sui pergi ke toko pandai besinya dan meletakkan 2 pedang bergerigi lagi di rak. Di sebelah label harga 5 juta tael perak, ada kata-kata tambahan yang mengatakan bahwa barang-barang dengan nilai setara dapat digunakan untuk ditukar. Huyu masih berlatih metode sirkulasi Qi bentuk harimau di belakang halaman kecil. King Sui sangat senang karena Huyu adalah orang yang teguh pendirian, penuh dengan ketekunan. Dia tidak takut betapa sulitnya jalan di depan, dan tanpa henti akan terus maju bahkan jika itu berarti mampu mencapai tujuannya. Saat ini, saat toko pandai besi membuka pintunya untuk bisnis, pelanggan akan membanjiri. Ada teriakan kegembiraan, serta suara cemoohan, desahan, dan penghinaan. AST 244 melampaui 1000 ketukan palu, lambang mata cerah dan gigi putih. Lihat cepat, ada 2 senjata baru hari ini. Mereka jelas jauh lebih baik daripada 2 lainnya. Jika saya memiliki senjata seperti itu, akan mudah untuk menangkap babi hutan. Seorang pria berpakaian sederhana merasakan pedang bergigi di rak dan terkekeh. Gunakan senjata ini untuk babi hutan, senjata ini tidak ada di sini atau di sana, harganya terlalu tinggi, seorang pria muda menghela nafas. Perdagangan itu mungkin, saya akan pergi dan mengambil harta keluarga saya, teriak seorang pria dengan gembira. Jangan pamer mainan keluargamu, cibir lainnya. King Sui tidak peduli, dan dia mengubur dirinya sendiri dalam membuat senjatanya. Dia tidak berencana untuk menjualnya, tetapi jika dia membutuhkan uang, dia tidak keberatan menjualnya dengan harga murah, meskipun dia menginginkan perdagangan dengan nilai yang sama. King Sui berpikir bahwa 1000 palu dari teknik 1000 palu hanyalah sebuah fase, meskipun itu dianggap lulus hanya setelah mencapai 1000 palu, dia telah mencapai 1000 palu hanya dengan memutar pedang bergerigi selama 3 kali berturut-turut sekarang.
King Sui dengan demikian menduga bahwa mencapai terobosan dalam teknik 1000 palu akan meningkatkan seni menempanya. Saudari Ming Yue, pria jahat itu benar-benar tidak datang untuk kita lagi. Di sebuah kamar di lantai 2 gedung 1 di keluarga Chang Hai, Huo Yun Liuli dan Chang Hai Ming Yue berdiri di depan jendela, memandang ke langit biru. Mengapa? Apakah kamu merindukannya hanya setelah 1 hari tidak melihatnya? Chang Hai Ming Yue mengangkat bibirnya dan tertawa. Siapa yang merindukannya? Memikirkan kami memohon belas kasihan untuk wanita itu di lain waktu, saya tidak berpikir bahwa pria jahat ini akan menjadi begitu dekat dengannya, meskipun dia terlihat sangat menarik bagi pria. Huo Yun Liuli tertawa, sedikit kecewa. Dulu mereka tidak dekat, tapi sekarang saya tidak begitu yakin sekarang. Chang Hai Ming Yue melihat dan tersenyum tipis pada Huo Yun Liuli yang mulai berbicara tidak jelas. Suasana menyendiri yang megah itu begitu alami. Huo Yun Liuli kembali menatap Chang Hai Ming Yue, menghela nafas dalam hati. Dia tahu bahwa Ming Yue kembali ke dirinya yang dulu karena King Sui, dan dia juga sedikit berubah karena dia. Dia belum pernah melihat orang yang menggoda Ming Yue seperti yang dilakukan King Sui, tapi dia tahu sekarang bahwa bahkan King Sui sendiri tidak akan pernah bisa melakukan itu lagi. Bagaimana suster tahu mereka tidak dekat? Percakapan antara dua wanita jauh lebih alami. Intuisi. Chang Hai Ming Yue tertawa. Apakah suster masih marah pada King Sui? Huo Yun Liuli bertanya dengan lembut. Chang Hai Ming Yue cemberut menjadi busur yang sempurna. Mengapa aku harus marah padanya? Liuli, kamu bisa pergi mencarinya jika kamu mau, tapi jangan menyesal setelahnya. Aku berbeda denganmu. Chang Hai Ming Yue berbalik menghadap Huo Yun Liuli di sampingnya dan tersenyum. King Sui mendaratkan serangan Tousan Hammers-nya sekali lagi. Cahaya bersinar menunjukkan bahwa pedang bergerigi sudah selesai. Dia memeriksa pedang bergerigi yang terlihat tidak berbeda dari yang sebelumnya, dan dia mengerti bahwa seni menempa adalah salah satu yang membutuhkan latihan penempaan yang lama, dan dia tidak akan berhasil dalam 1 atau 2 hari. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. King Sui selalu percaya akan hal itu, apapun yang terjadi. Dia menempatkan pedang bergerigi ini, yang memiliki elemen yang sama dengan yang pertama, di rak, menjadikannya total 4 pedang seperti itu di rak. Saat King Sui sedang melebur sepotong bahan tempa, 3 wanita masuk. 3 wanita muda dan cantik, saling melengkapi kecantikan saat berdiri bersama, memancarkan kecantikan yang menakjubkan. Terutama yang terlihat berusia 25-26 tahun, yang tubuhnya memiliki lekuk es yang lembut, puncak di dadanya tidak berlebihan tetapi sangat mencolok, mendorong atasan merah mudanya tinggi-tinggi, membuat satu ngiler. Dia memiliki wajah yang halus dengan mata yang cerah dan satu set gigi putih giok, memancarkan semangat kepahlawanan, hidungnya yang seperti giok putih tampak seperti ukiran batu giok, dan memamerkan kepribadian yang berbeda dari wanita lain. Alisnya seperti bulan sabit, lehernya yang ramping dan lembut begitu indah, dan dia memancarkan aura intelektual yang elegan. Dia adalah wanita paling cantik yang pernah dilihat King Sui dalam beberapa hari ini, setelah Chang Hai Ming Yue, Huo Yun Liuli dan King Han Ye. Dia pikir ketiganya cantik pada pandangan pertama, tetapi setelah melihat yang di tengah, 2 di sampingnya memucat dibandingkan. Meskipun 2 lainnya di sampingnya sangat melengkung, dada mereka bengkak, siapapun dapat mengatakan bahwa mereka penuh bahkan dengan penutup pakaian. Pinggulnya yang bulat dan penuh juga mampu membuat pria tergila-gila. Melihat wajah licik dan sembrono dari keduanya di samping, King Sui tahu bahwa itu adalah hasil dari dibasahi oleh embun hujan. Tubuh penuh dan melengkung membuat King Sui membayangkan bahwa mereka harus sering dibasahi oleh pria. Gaun 3 warna juga memungkinkan King Sui menebak bahwa mereka berasal dari Joyous Sect. Tidak heran mereka begitu licik dan melengkung, dan wajah mereka sangat sensual. Dibasahi oleh pria setiap hari meningkatkan visual mereka yang sudah superior, membuat mereka semenarik penyihir. Sangat disayangkan bahwa mereka kurang jika dibandingkan dengan kecantikan tinggi, lembut dan intelektual di tengah. King Sui melirik mereka perlahan, tampak sedikit terkejut, dan kemudian menundukkan kepalanya untuk melanjutkan pekerjaannya. Pria lain di toko itu berbeda, banyak dari mereka menatap dada penuh dan pinggul bulat dengan rakus, ngiler, bola mata mereka hampir keluar. Banyak dari mereka kemudian mencoba untuk mendekati ketiga wanita itu, berharap untuk, kebetulan, benjolan, tetapi yang intelektual di tengah menyapu matanya ke arah mereka. Udara dingin yang bertiup melalui kejadian itu membuat semua orang berhenti, membuka jalan bagi para wanita. 2 wanita penuh rubah di sampingnya tersenyum malu-malu pada kerumunan, pada pria yang tidak mereka pikirkan, dan melengkungkan bibir mereka, senyum mereka penuh dengan penghinaan. Wanita itu berjalan kerak dan mengerutkan kening pada senjata di sana. Dia tiba-tiba menjentikkan kepalanya kembali ke King Sui. Apakah yang kamu tempa sekarang sama dengan ini? Suaranya anggun dan menarik,
sedikit menusuk tetapi penuh perasaan. Jantung hampir bisa merasakannya saat suara itu memasuki telinga seseorang. King Sui mendongak dan mengamatinya, mata jernih itu mengawasi saat dia berdiri di depan rak senjata tanpa mengulurkan tangannya. Dia menatap wanita yang bersih, intelektual dan lembut, dan tahu bahwa dia tidak ingin menyentuh senjata yang telah disentuh oleh banyak orang. Sama saja, kamu boleh datang dan melihat apakah kamu ingin membelinya nanti. King Sui menarik kembali pandangannya dan menuangkan cairan yang dilebur ke dalam cetakan perak. Dia sepertinya tidak suka berbicara, dan ketika dia mendengar King Sui, dia berdiri di dekatnya dan mengawasinya diam-diam. King Sui memandangnya dengan ragu, dan menyadari bahwa dua lainnya dari Sekte Joyos juga berdiri di sampingnya, menatapnya dengan penuh minat, mata mereka berair dan bercahaya. King Sui menarik kembali tatapannya tanpa reaksi apapun dan terus membentuk pedang bergiginya, pada saat yang sama menebak identitas wanita itu. Melihat betapa hormatnya kedua wanita Sekte Joyos itu memperlakukannya, King Sui merasa bahwa dia belum menjadi seorang Xiantian, tetapi dia sudah berada di puncak Hautian. Udara di sekitarnya sangat ganas, tetapi dia dilahirkan dengan itu, intelektual dengan kehadiran garang yang membawa ketakutan. Dua wanita lainnya juga berada di puncak Hautian. Mencapai itu pada usia seperti itu dianggap sangat berbakat. Bagaimanapun, mencapai puncak Hautian pada usia sekitar 30 tahun cukup bagus. King Sui menempa pedang bergerigi, pukulan palu demi pukulan palu, kilatan keterkejutan terpancar dari mata ketiga wanita itu, sementara yang lain di toko sudah terbiasa. Para pemula akan tertarik dengan gerakan palu King Sui. Setelah 1000 pukulan palu, King Sui akan berhenti sebelum dia menyadari bahwa sinar yang biasa tidak muncul. Dia langsung menenangkan kegembiraannya dan dia terus mengayunkan palu logam, dengan sederhana dan murah hati memalu. Setelah 15 pukulan palu, sinar yang dikenalnya menyala, pancarannya lebih jelas dari waktu sebelumnya. Meskipun berlalu dengan cepat, itu menarik perhatian semua orang di toko. Saat kilau itu menghilang dan senjatanya kembali normal dalam sekejap, semua orang mengira itu adalah halusinasi, tetapi tiga orang yang paling dekat melihatnya dengan jelas. King Sui menggunakan teknik penglihatan surgawi pada senjata ini yang terlihat lebih umum daripada yang sebelumnya, dan dia benar-benar tercengang dengan apa yang dia lihat. Karena ada 4 kata. Satu senjata surgawi bergradasi warna. King Sui tahu ada tingkatan dalam seni menempa, dibagi menjadi 7 tingkatan yang lebih kecil, dari 1 sampai 7. Sama seperti senjata bergradasi satu warna bernama satu Divine Weapon bergradasi warna, armor bergradasi satu warna disebut Divine Armor bergradasi satu warna. Menembus 1000 pukulan palu untuk mencapai tingkat satu warna, apakah tingkat 2 warna kemudian membutuhkan 2000 pukulan palu? Sekarang dia hanya mencapai 1015 palu, berapa kali penempaan akan diperlukan untuk mencapai dan menembus 2000, berapa banyak palu perlu diputar? 10.000 kali, 100.000 kali atau tak terhitung. King Sui menatap linglung pada pedang bergigi, yang baru pulih setelah beberapa waktu. Tidak ada yang mengganggunya, dan dia kemudian menggunakan teknik penglihatan surgawinya lagi. Pedang bergerigi, senjata surgawi satu warna, tingkatkan kekuatan sebesar 100, tingkatkan daya tahan sebesar 30, dan tingkatkan agility sebesar 10. Brengsek, King Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, dan dia menyadari ada sesuatu yang salah, mendongak dan melihat orang-orang menatapnya kaget, sebelum tertawa terbahak-bahak. King Sui menggosok hidungnya dengan canggung, dan melirik ketiga wanita itu. Yang di tengah menundukkan kepalanya, sementara dua wanita gemuk dan genit di sampingnya menatapnya dengan geli, tersenyum menawan. Tapi King Sui tidak tertarik pada wanita yang bersenang-senang setiap malam. Peningkatan kekuatan sebesar 100 berarti 500 jin. Bahkan pembudidaya Xiantian akan tergoda. King Sui tidak berharap untuk melampaui 1000 serangan palu. Atribut tambahan dari membuat senjata surgawi bergradasi satu warna dianggap bernilai kecil, tetapi sekarang, karena atribut tambahan ini, itu jelas merupakan senjata yang lebih baik. Bahkan ada 3 atribut, 30 endurance dapat meningkatkan banyak kemampuan, fitur yang lebih berharga adalah peningkatan kecepatan. Di 9 benua, apapun yang berhubungan dengan kecepatan itu bagus. King Sui meletakkan palu dan perlahan memegang pedang bergerigi. Dia langsung merasakan kekuatan yang kuat melonjak melalui lengannya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Secara bersamaan, tubuhnya terasa seperti memiliki lapisan pelindung, dan kakinya terasa lebih ringan. Baru sekarang King Sui menatap ketiga wanita itu, dan dengan ringan berkata, senjata ini untuk diperdagangkan, bukan untuk dijual. Dengan itu, dia memberikan pedang bergerigi kepada wanita intelektual di tengah. Wanita itu ragu-ragu, sebelum mengulurkan tangan putih giok yang dingin, ramping, dan menerima pedang bergigi dari King Sui. Pada saat itu juga,
Mata wanita itu bersinar dan berkilauan seperti bintang di langit malam, mulut kecilnya yang sedikit terbuka, menunjukkan sekilas gigi putihnya kepada King Sui. Dia benar-benar lambang idiom, mata cerah dan gigi putih. AST-245 Musuh Penjinak Binatang, Soul Sake Bell. Ini benar-benar tampilan dengan mata cerah dan gigi mutiara. King Sui langsung terpesona oleh kecantikan yang berkilauan dan megah di hadapannya. Namun, senyum tipis dalam tatapan berkilau wanita itu menyusup jauh ke dalam hati King Sui. King Sui berpaling dari sepasang mata yang sangat berkilau itu, malu. Namun, pada saat itu, seseorang yang membawa kantong bersulam masuk. Sial, Yang Laosan, kamu benar-benar membawa lonceng rusak yang diturunkan dari nenek moyangmu. Seorang pria muda berkata kepada pria muda dengan kantong bersulam di tangannya. Bai Langzai, lonceng kuno ini adalah pusaka keluargaku, bukan lonceng yang rusak. Pria muda bernama Yang Laosan itu berkata dengan marah. Mungkin karena dia khawatir King Sui mungkin mempercayai kata-kata orang itu, menyebabkan harapan redupnya padam. King Sui tersenyum tipis saat melihat kedua pemuda itu, terutama pemuda lucu bernama Bai Langzai itu. Ketika King Sui dengan hati-hati merasakan kantong bersulam di tangan pemuda itu, dia tiba-tiba merasakan energi spiritual yang samar. Selain itu adalah jenis yang paling murni. Tuan, jangan dengarkan omong kosongnya. Harta karun saya ini pasti diturunkan dari nenek moyang saya. Coba lihat, bisakah aku menukarnya dengan pedangmu itu? Yang Laosan memandang King Sui dan berkata dengan serius. King Sui tersenyum. Sementara dia juga ingin melihat isi kantong bordir, dia masih tersenyum dan berkata, selama barangmu bagus, aku pasti tidak akan membiarkanmu menderita kerugian. Tuan, lihat. Yang Laosan dengan hati-hati menyerahkan kantong bordir itu. King Sui tersenyum tipis saat dia melirik Yang Laosan sebelum dia perlahan mengeluarkan tangannya untuk menerima kantong bordir. Ketika King Sui merasakan barang di kantong, bel tajam yang samar dan khas terdengar. King Sui perlahan membuka kantong bordir, dan bel berwarna ungu yang indah muncul di tangannya. Itu adalah ukuran yang tepat untuk dipegang dengan satu tangan, seluruh item memiliki perasaan yang dalam dan bergema, tetapi ada dua lubang kecil di sisi yang seukuran kacang polong. Bola bundar di dalamnya memancarkan cahaya ungu samar, memberikan keindahan iblis pada lonceng itu. Aura khusyuk namun tidak canggih itu sangat kuat, dan bahkan memberikan perasaan gemetar. Namun, King Sui sangat gembira. Dia telah merindukan item ini, karena itu adalah Soul Sake Bell, yang sangat dia kenal. Lonceng goyang jiwa. Penggunaan Soul Sake Bell adalah untuk menangkis monster iblis. Hanya dengan goyangan, itu akan sangat menakuti binatang iblis sehingga seolah-olah jiwa mereka akan meninggalkan tubuh mereka. Sekarang, King Sui tidak berminat untuk memikirkan mengapa Yang Laosan memiliki Soul Sake Bell. Dia yakin bahwa dunia 9 benua memiliki harta karun, tetapi mereka ada dengan cara lain. Memikirkan kayu suram 1000 tahun, dia dapat menemukan inti binatang iblis, mengumpulkan sutra surgawi, atau menemukan cangkang kura-kura berusia 5000 tahun, tetapi di mana dia akan menemukan, dan apakah dia dapat mempelajari metodenya, dari meramu. Tuan, bagaimana? King Sui menatap mata Yang Laosan yang penuh harapan, mendengar kata-katanya yang sedikit bergetar, dia tahu bahwa pemuda itu sangat menyukai senjata itu. Lagi pula, bagi kebanyakan orang, senjata itu seperti senjata surgawi. Melihat pemuda jujur yang belum mencapai usia 30 tahun, dia tampak sangat kokoh, tetapi sangat disayangkan dia tidak memiliki tingkat kultivasi. Dari selera berpakaiannya, kemungkinan besar dia adalah seorang pemburu. Apakah kamu tahu kegunaan dan nilai item ini? King Sui menyeringai dan bertanya. Ketika pemuda Yang Laosan mendengar kata-kata King Sui, dia dengan canggung menggelengkan kepalanya saat kekecewaan memenuhi hatinya. Bagaimana dia bisa berpikir untuk menggunakan barang yang penggunaannya tidak diketahui perdagangannya untuk sesuatu yang seseorang jual seharga 5 juta tael perak? Bagaimana dengan ini? Saya sangat menyukai lonceng kecil ini. Saya bilang saya tidak akan membiarkan Anda dirugikan. Apakah Anda memiliki harapan untuk menembus Xiantian dalam hidup ini? Petik 2. Kata-kata King Sui mengejutkan Yang Laosan. Bahkan para wanita tercengang. Saya tidak tahu seni bela diri apapun, saya tidak punya sarana untuk mempelajari seni bela diri, sehingga saya kehilangan usia terbaik untuk berlatih seni bela diri. Aku bahkan tidak berani berpikir untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi dari Martial Warrior kelas 6, apalagi Xiantian, sesuatu yang berada di luar jangkauanku. Mendengar ini, King Sui mengeluarkan kotak dengan pil divine yang melumpuhkan dan mengeluarkan botol porselen yang disegel. Dia ingat bahwa item ini diperlakukan sebagai pelet surgawi oleh orang-orang biasa, tetapi itu lebih menakutkan daripada racun bagi para jenius yang berkultivasi.
Pil ini akan memungkinkan Anda untuk mencapai puncak Jenderal Bela Diri atau bahkan kelas 10 dari ranah Komandan Bela Diri dengan segera. Namun, itu menghancurkan peluang Anda untuk mencapai Xiantian. Anda sebaiknya mempertimbangkannya dengan cermat. Jika Anda ingin mengambilnya, maka ambillah, menyimpan komplikasi di masa depan. Adapun senjatanya, Anda dapat memilih yang Anda suka. King Sui tersenyum dan berkata sambil menatap Yang Laosan. Begitu menakjubkan. Saya pernah mendengar tentang pil obat ini sebelumnya, tetapi harganya terlalu mahal. Jika tidak, saya akan mendapatkannya sendiri bahkan jika saya harus bangkrut. Petik 2. Yang Laosan benar-benar yang beruntung. Memikirkan bahwa bel yang rusak bisa begitu, pemuda bernama Bai Langzai menatap dengan mata terbuka lebar. Di masa depan, saya akan mengikuti di belakang saudara Yang. Yang Laosan menatap kosong sejenak, dan begitu pula orang lain di daerah itu. Yang Laosan melihat ke arah King Sui yang tersenyum. Dia menerima botol porselen dengan pil Divine yang melumpuhkan, membukanya, dan menuangkan pil itu ke mulutnya. King Sui merasa sedikit kecewa. Dari awal hingga akhir, dia tidak berhasil melihat sekilas seperti apa pil Divine yang melumpuhkan itu. Apakah ini Yang Laosan tidak sabar atau apakah dia telah mempercayainya? Tanda tanya. Bahkan tidak 3 napas setelah Yang Laosan mengambil pil Divine yang melumpuhkan, seberkas cahaya emas melintas dengan sangat cepat. Jika semua orang tidak terpaku pada pil Divine yang melumpuhkan, akan sulit untuk diperhatikan. Pada saat itu, aura kuat datang dari Yang Laosan. King Sui tersenyum saat dia menatapnya. Dia bisa merasakan bahwa pil Divine yang melumpuhkan telah meningkatkan level kultivasinya ke tingkat 2 alam martial commander. Ini membuat King Sui mengingat berapa banyak energi yang disimpan dalam pil Divine yang melumpuhkan itu. Dan pada saat yang sama, pil itu akan sepenuhnya menguras potensi individu, memaksa membuka saluran meridiannya dan dantian. Benar? Itu harus menjadi proses yang menyiksa, proses dengan begitu banyak rasa sakit sehingga kebanyakan orang tidak akan mampu menahannya. Namun, pil Divine yang melumpuhkan begitu kuat sehingga bisa membuat seseorang lebih kuat, namun, itu tidak akan membuat seseorang merasakan sakit melalui perubahan yang lengkap dan menyeluruh. Yang Laosan telah merasakan bahwa ada sejumlah besar kekuatan di tubuhnya dan dia sangat gembira sehingga kata-kata tidak dapat menggambarkan perasaannya. Dia ingin segera berlutut dan berterima kasih kepada King Sui. King Sui tidak terbiasa dengan ini dan dia menghentikan tubuhnya yang membungkuk dengan satu tangan. Baiklah, ambil pedangnya dan pergi. Semua orang melihatmu. King Sui tersenyum dan berkata. Yang Laosan tersenyum sambil mengusap bagian belakang kepalanya. Dia kemudian secara acak mengambil pedang dari rak dan pergi. Ketika semua orang melihat bahwa Yang Laosan mendapatkan hasil yang luar biasa hanya dengan bel rusak, kerumunan dengan cepat pergi. King Sui tersenyum pahit saat dia melihat tatapan penuh gairah itu. King Sui memandang wanita yang memegang pedang, memperhatikan bahwa dia masih menatapnya dengan penuh minat, matanya yang indah berkilau benar-benar menakjubkan. Senjata ini hanya bisa ditukar dengan item. Wanita itu berbicara sekali lagi. Pedang ini jauh lebih baik daripada yang di sana. King Sui tertawa. Wanita itu melihat senjata di tangannya, lalu ke King Sui, aku mungkin tidak bisa mengeluarkan apapun saat ini. Saya awalnya membawa cukup uang kertas perak dan saya berencana untuk membelinya. Sebenarnya, kamu hanya perlu membawa sesuatu yang menarik minatku dan kamu akan bebas mengambil pedang ini. Batu mulia, biji, resep obat, selama itu menarik minatku, apapun bisa berhasil. King Sui tersenyum dan berkata, resep, saya punya salah satunya, tetapi saya mendekati banyak alkemis, dan mereka semua mengatakan bahwa itu tidak berguna. Saya akan membawanya untuk Anda lihat di lain hari. Petik 2. Setelah mengatakan itu, wanita itu sekali lagi mengulurkan tangannya yang seputih salju dan melepaskan gelang dari pergelangan tangannya. Dengan sekali pandang, King Sui dapat mengetahui bahwa ada batu berharga hitam di dalamnya, yang sedikit lebih baik daripada yang diberikan Ibu Changhai Mingyue kepada Huoyun Liuli. Namun, itu juga harus kelas 3 SD. Wanita itu mengatupkan giginya dan memberikannya kepada King Sui, lihat ini. Beritahu saya apa lagi yang harus saya berikan dan saya akan membuat persiapannya. King Sui tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya dan menatap wanita itu, seorang pria tidak merebut cinta orang lain. Bagaimana dengan ini? Bawakan saja resep yang Anda sebutkan itu. Pedang ini milikmu. King Sui dalam suasana hati yang sangat baik dan dia merasa sangat murah hati. Terlebih lagi, dia melihat bahwa wanita ini sangat menyukai pedang ini sehingga dia ingin menukarnya dengan gelang itu. Namun, tatapannya dipenuhi dengan keterikatan yang besar untuk gelang itu, dan King Sui memiliki kesan yang sangat baik terhadap wanita intelektual ini.
Itu adalah perasaan yang murni, dan dia tertarik dengan wataknya. Apakah kamu tidak takut aku akan lari dengan pedang? Wanita itu tidak menyangka King Sui begitu santai. Untuk berpikir bahwa dia akan mengizinkannya mengambil barang berharga seperti itu terlebih dahulu. Senjata ini hanya menghabiskan waktuku. Sebaliknya, saya harap Anda akan melarikan diri dengan itu. Jika itu terjadi, lain kali aku bertemu denganmu, aku bisa mengambilmu sebagai pembayaran. King Sui melihat Soul Sake Bell di tangannya dan berkata dengan gembira. Kalau begitu aku akan membawanya untukmu nanti. Mengatakan itu, wanita itu pergi dengan pedang bergerigi, tidak menegur King Sui karena menyinggung dengan kata-katanya. Kedua wanita dari Joyous Sekte juga dengan cepat mengikuti di belakangnya. Pikiran King Sui semuanya ada di Soul Sake Bell. Penggunaan terbesarnya adalah menyebabkan kepanikan pada binatang iblis ketika diguncang, sedemikian rupa sehingga mereka bahkan dapat menyerang pemiliknya sendiri. King Sui telah lama mendambakan item ini, karena sejak dia memiliki burung api, dia tahu bahwa dia jauh lebih aman sekarang karena dia bisa bersembunyi di alam Valet Jade Immortal sebelum berlari ke burung api. Selama pihak lain tidak memiliki binatang iblis terbang, mereka tidak akan bisa melakukan apapun padanya. King Sui hanya takut bahwa pihak lain juga akan memiliki binatang iblis terbang, dan yang lebih kuat dari burung apinya pada saat itu. Jika itu terjadi, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Namun, sekarang King Sui memiliki keinginan untuk tertawa. The Soul Sake Bell sebenarnya memiliki kegunaan yang lebih besar, yaitu untuk menakut-nakuti binatang iblis pihak lain. Itu adalah musuh bebuyutan untuk Beastamers serta orang-orang yang mengendarai binatang buas. King Sui merasa bahwa nilai dari Soul Sake Bell ini sebanding dengan bunga kehidupan. Dia meraih Soul Sake Bell, secara bertahap menyalurkan ki dari teknik penguatan kuno ke dalamnya. Itu bisa menjadi penyempurnaan. King Sui memperhatikan bahwa ki teknik penguatan kuno yang dia salurkan diserap oleh Soul Sake Bell. King Sui sangat gembira. Jika dia bisa menggunakan ki teknik penguatan kuno untuk memperbaiki lonceng Soul Sake, itu pasti akan menjadi keberadaan yang menakutkan di masa depan. King Sui meraih Soul Sake Bell dan terus menyalurkan ki teknik penguatan kuno secara bertahap. Setelah 15 menit, King Sui menyadari bahwa tidak mungkin untuk menyalurkan lagi, dan dia tahu bahwa itu telah mencapai keadaan jenuh. Dia berencana untuk melihat apakah dia bisa terus menyalurkan ki teknik penguatan kuno untuk memperbaiki lonceng Soul Sake. King Sui sedikit mengguncang Soul Sake Bell. Suara gemetar jiwa yang membawa pin dan jarum ke kulit kepala seseorang keluar. Itu bukan lagi suara bel yang bagus dari sebelumnya. Apakah itu karena dia telah menyalurkan ki teknik penguatan kuno? Syukurlah tidak ada seorang pun di toko pandai besi. Namun, suara menakutkan itu telah mencapai jalan, menciptakan serangkaian gangguan dan jeritan. AST 246-1,000 tahun Code menabrak orang lain seperti huligan. Jadi lonceng pengocok jiwa mengharuskan seseorang untuk menyuntikkan ki mereka ke dalamnya, setelah itu lonceng-lonceng akan diproduksi oleh ki, mencapai efek guncangan jiwa. Tidak hanya bisa digunakan untuk menghadapi binatang iblis, manusia juga tidak terkecuali. Namun, King Sui dapat merasakan bahwa bel memiliki efek yang jauh lebih besar pada binatang iblis, karena pembudidaya manusia di luar tidak menunjukkan efek buruk pada lonceng, goyangan jiwa, sementara binatang iblis dengan tingkat yang sama akan panik dan kehilangan akal. King Sui berpikir, jika dia melarikan diri dengan punggung burung apinya, dan jika musuhnya mengejarnya dengan tunggangan terbang, dia hanya perlu menggoyangkan lonceng goyang jiwa ini di tunggangan musuhnya. Pada saat itu, bukankah efeknya akan menyebabkan musuhnya yang terbang menjadi panik, yang menyebabkan kematian si pembudidaya? King Sui melirik dua lubang seukuran kacang polong di lonceng Soul Sake, dan dia tahu bahwa sangat sulit bagi dua lubang untuk digunakan untuk membidik sasarannya. Setelah itu, dia memasukkan energi dari teknik penguatan kuno yang menyebabkan bel berbunyi lagi. Memperoleh ukuran penyelamatan jiwa lainnya menyebabkan King Sui merasa sangat ceria. Ancaman yang ditimbulkan oleh binatang iblis tidak pernah berakhir di dunia 9 benua. Salah satu alasan mengapa manusia begitu kuat dapat dikaitkan dengan kehadiran banyak binatang iblis di dunia ini. Setelah menempatkan bel Soul Sake di ranah spasialnya, King Sui mulai berlatih teknik penempaannya. Dia masih memiliki banyak item yang ingin dia buat, sepatu bot, baju besi, liontin, memikirkannya saja membuat King Sui bersemangat. Kepribadiannya selalu seperti itu, selama dia memiliki tujuan, dia akan bekerja untuk mencapainya seperti orang idiot. Contohnya adalah latihannya teknik pedang dasar, jika bukan karena ini, bagaimana dia bisa mengolahnya ke alam sejati, belum lagi alam kabur saat ini. Itu juga semangat pantang menyerah yang memungkinkan dia untuk menerobos hingga 1000 pukulan palu,
dan dengan demikian memungkinkan dia untuk membuat senjata bertingkat satu warna. Setelah merenungkan, pikiran King Sui beralih ke pedang bergradasi satu warna baru-baru ini yang dia jual. Dia sangat menantikan pembayaran yang merupakan resep ramuan alkimia. Mungkin dia adalah seseorang yang memiliki status sangat tinggi di Sekte Joyos atau mungkin, itu karena King Sui tidak merasa bahwa dia akan menipunya dengan senjata. Terlepas dari apapun, King Sui tidak bisa diganggu untuk terlalu memikirkannya. Seharusnya tidak menjadi tugas yang sulit jika dia ingin menemukannya. Mari kita mulai menempa. Mulai sekarang dan seterusnya, saya harus menempa setidaknya 2 senjata setiap hari. Atau setidaknya, 1 senjata dan item lainnya. King Sui diam-diam menetapkan target untuk dirinya sendiri. Saat itu sudah sore, dan tidak ada seorang pun di toko. King Sui memukul pukulan demi pukulan, melatih teknik penempaannya. 1000 pukulan palu untuk mewujudkan sinar cahaya redup. King Sui tanpa sadar menghela nafas. Dia tidak hanya gagal mencapai tingkat satu warna, atributnya kali ini sangat lemah sehingga dapat diabaikan. King Sui tidak berniat untuk makan siang, dan memutuskan untuk mencurahkan seluruh upayanya untuk secara serius menempa pedang bergerigi lainnya. King Sui tahu bahwa yang paling penting baginya adalah menstabilkan kualitas barang-barang palsunya. Tidak mudah untuk melakukan terobosan ke ranah menciptakan senjata bergradasi satu warna. Jika dia tidak meluangkan waktu untuk mendirikan yayasannya sekarang, dia hanya akan menyesalinya di masa depan. Melihat betapa seriusnya King Sui, Huyu tidak mengganggu King Sui. King Sui mencurahkan semua usahanya untuk menempa pedang, mencoba menciptakan senjata yang tanpa cacat, melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa setiap pukulan palu sempurna. Namun meski begitu, sangat disayangkan bahwa pada pukulan palu ke-1000, cahaya redup yang menyedihkan bersinar lagi. King Sui menghela nafas saat dia mengaktifkan teknik penglihatan surgawi untuk mempelajari pedang bergerigi yang baru saja dia buat. Kekuatan plus 60, ketahanan plus 50. Melihat atribut ini, King Sui tersambar petir. Awalnya, dia berpikir bahwa sebelum mencapai ranah tingkat satu warna, tertinggi yang bisa dia capai adalah plus 30 untuk atribut apapun. Meskipun 2 pedang bergerigi yang dia tempat tidak berada di alam bergradasi satu warna, setidaknya, dia secara kasar mengetahui jarak antara kemampuan menempanya saat ini dan alam legendaris itu. King Sui tidak melanjutkan setelah menempa 2 pedang. Karena membutuhkan banyak kekuatan mental untuk menempa 2 senjata bergerigi itu, dan jika dia melanjutkan, kualitas produk jadinya pasti tidak akan sebagus mereka. Setelah itu, dia meletakkan kedua senjata itu di rak tokonya. Beberapa jam kemudian, seorang pria muda dengan kantong kulit masuk ke tokonya. King Sui mengenal orang ini, dia tidak lain adalah pemuda dengan gigi putih mutiara. Setelah melihat pemuda itu, King Sui tersenyum. Dari pertemuan mereka saat itu, King Sui tahu bahwa orang ini akan kembali lagi. Melihat kantong kulit yang tampak sangat besar, King Sui bisa menebak niat pemuda itu. Dia memberi isyarat agar pemuda itu maju dan pemuda itu mengambil inisiatif untuk berbicara. Tuan, apakah Anda keberatan melihat baja dingin 1000 tahun ini? Pria muda itu tertawa ketika dia menyerahkan tas ke King Sui. Baja dingin 1000 tahun. King Sui membuka tas kulit, melihat sepotong besar zat yang mirip seperti es, bersinar dengan cahaya yang cemerlang, saat dia mengulurkan tangan untuk memegang baja dingin. Hati-hati, ini sangat dingin hingga tanganku terbakar. Pemuda itu buru-buru memperingatkan. Namun, seolah-olah King Sui tidak bisa merasakan dinginnya. Dia dengan kuat memegang baja dingin di tangannya, merasakan energi spiritual darinya dengan tangan sucinya. Menggabungkan dengan pengetahuannya tentang cetak biru yang tidak terkunci, dia tahu bahwa bahan ini sangat cocok untuk menempa sepatu bot karena energi spiritual yang dia rasakan di dalamnya tampaknya diwarnai dengan sedikit elemen angin, semilir lembut. Selain itu, King Sui juga bisa merasakan jejak dingin yang ekstrim. Meskipun itu tidak mempengaruhinya, manusia biasa pasti akan terbakar oleh dinginnya es dari baja dingin. Betapa kuatnya jika bahan ini ditempa menjadi senjata yang fleksibel seperti cambuk. Hanya setelah beberapa saat King Sui membuka mulutnya. Bicaralah, apa yang kamu inginkan untuk ini? Bisakah aku menukar baja dingin dengan senjata di tokomu? Pemuda itu menjawab, agak hati-hati. Karena pemuda itu tahu bahwa tidak peduli seberapa bagus bahannya, tidak mungkin itu bisa dijual seharga 5 juta tael perak. Meskipun itu adalah bahan tempa yang langka, tidak banyak pandai besi yang menggunakannya karena kualifikasi mereka tidak cukup tinggi untuk menggunakannya. Itu juga alasan mengapa nilai materialnya tidak setinggi yang diharapkan. Tentu, pilihlah, kamu dapat memilih senjata apapun di tokoku. Perhatikan bahwa ada beberapa dengan atribut yang lebih lemah, Anda harus memegang senjata yang Anda inginkan di tangan Anda dan mengujinya sebelum memilih.
Tidak hanya itu, jika Anda masih memiliki bahan dengan tingkat yang sama dengan baja dingin 1000 tahun ini, Anda bisa langsung membawanya ke saya. Terlepas dari uang atau senjata yang Anda inginkan, semuanya baik-baik saja. King Sui tersenyum. Lagi pula, senjata palsu seperti pedang bergerigi tidak ada artinya di matanya, tetapi itu sangat berharga bagi orang lain. Seperti kata pepatah, sampah satu orang adalah harta orang lain. Pria muda itu dengan senang hati mengangguk, tentu, saya punya beberapa teman yang memiliki potongan baja dingin 1000 tahun juga, saya akan merujuknya kepada Anda. Dan seperti yang dia harapkan, pemuda itu mengambil pedang bergerigi yang baru saja ditempa dengan atribut terbesar. Dia juga tidak menyangka bahwa 3 pedang bergerigi akan diperdagangkan dalam satu hari. Namun, King Sui sangat gembira. Lagi pula, nilai lonceng Soul Sake berkali-kali lipat dibandingkan dengan pedang-pedang ini. Sepertinya aku perlu menempa lebih banyak pedang ini. King Sui diam-diam berkomentar. Hanya dengan lebih banyak senjata, dia dapat menarik lebih banyak orang dan dengan demikian mengumpulkan lebih banyak bahan langka dan berharga. Setelah itu, King Sui memasukkan baja dingin serta lebih dari 10 potong bahan tempa ke dalam ranah spasialnya. Karena dia tidak berminat untuk terus menempa, dia memutuskan untuk menutup toko untuk hari itu. King Sui paling menyukai jalan-jalan kota yang ramai, melihat kerumunan orang berseliweran. King Sui mematikan kesadarannya dan berubah menjadi zombie tak berotak, mengikuti arus kerumunan. Itu adalah metode yang baik untuk mengalihkan pikirannya dengan mendengarkan suara dari berbagai percakapan di jalan. King Sui menyukai perasaan menjadi zombie yang tidak punya pikiran. Biasanya, dia akan menghabiskan seluruh waktu luangnya dalam kultivasi, berjuang untuk mencapai tujuannya. Dia sangat menyukai perasaan berjalan-jalan tanpa tujuan, tanpa tekanan apapun, menghabiskan waktunya tanpa rasa khawatir, tidak peduli seberapa singkatnya waktu itu. Namun, sangat disayangkan bahwa dia tidak bisa melakukannya hampir sepanjang waktu. Tekanan kehidupan nyata tidak memungkinkan dia untuk melakukannya. Jadi, dia menghargai setiap saat yang dia bisa, hanya selama waktu inilah dia yang paling santai. Menikmati perasaan rileks, King Sui tidak melihat ke atas, dia memilih untuk berjalan menundukkan kepalanya, dia hanya mengikuti arus orang banyak. Dia secara alami akan bangun kapanpun dia mau. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk dupa untuk membakar. Bang! Tiba-tiba, dia merasa seolah-olah dia menabrak sesuatu yang sangat lembut dan melenting. Melihat ke atas, King Sui tersenyum pahit saat dia menatap mata gadis yang sekarang memiliki ekspresi malu di wajahnya. Gadis ini tidak lain adalah orang yang mengambil senjata tadi. Karena saat itu musim panas, pakaian yang dikenakan orang sekarang biasanya sangat tipis. King Sui tanpa sadar melirik yang sangat tegak dari gadis itu. Memikirkan bahwa dia benar-benar tidak sengaja menabrak itu. Apa perasaan yang luar biasa. Kejadian ini juga membuatnya mengingat Xiang Yuan, loli yang tidak sengaja dia pukul 2 kali. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaannya sekarang, apakah dia sudah melupakannya dan apakah dia juga tumbuh lebih dewasa. Menggosok hidungnya dengan canggung, King Sui tertawa. Gadis itu memutar matanya dan dengan dingin menatap King Sui. Gadis itu agak murung, dia hanya datang untuk memberikan resep ramuan, tetapi ini terjadi. Dia juga bingung mengapa King Sui yang tidak berada di toko pandai besi dan King Sui yang berada di toko pandai besi tampak seperti orang dengan kepribadian di kedua ujung spektrum. Gadis itu berpikir bahwa jika dia berdiri di depan King Sui pasti akan menghentikan langkahnya. Siapa yang mengira bahwa pria ini seperti penjahat, dan menabraknya? Apakah kamu baik-baik saja? Mengapa Anda dalam keadaan linglung? Apakah kamu sering menabrak orang? Gadis itu menjawab dengan agak sedih. Tidak sering, di masa lalu, ada juga seorang gadis sepertimu yang tidak sengaja aku tabrak. King Sui menyeringai malu. Gadis itu mengeluarkan selebaran berwarna perak dan menyerahkannya kepada King Sui. Apakah menurutmu ini cukup? Jika tidak, kita bisa bernegosiasi lebih lanjut. AST 247 Resep Alkimia. Tingkat 1 dari Soul Sake Bell. King Sui menatap wajah cantik gadis itu. Meskipun keelokan dan kecantikannya tidak begitu menggetarkan jiwa seperti Chang Hai Mingyue, dan pesonanya juga tidak bisa dibandingkan dengan Huoyun Liu Li, penampilannya masih bisa dianggap kelas atas. Hehe, resep ini tidak buruk tapi yang lain tidak bisa menggunakannya karena bahannya terlalu sulit untuk didapatkan. Coba lihat, jika Anda merasa cocok dan layak, saya akan memberikannya kepada Anda. Kalau belum, kita bahas lagi. Bagaimana? Gadis itu mengulurkan tangannya yang seputih salju yang sebelumnya ditutupi oleh lengan bajunya yang tebal. King Sui menerima halaman perak dari resep yang dilewatkan oleh gadis itu, sambil menatap senyumnya yang indah.
Ketika dia akhirnya mengalihkan pandangannya ke halaman perak, dua kata di atas halaman itu membuatnya terpana. Pelet kecantikan. King Sui sangat jelas bahwa pelet berikutnya yang akan dibuka di lautan kesadarannya tidak lain adalah pelet kecantikan juga. Dia dengan cepat melirik sisa informasi yang direkam. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah bambu giok, zenzi betina, earth essence 1000 tahun, parfum mus, darah cockatrice 1000 tahun, dan darah kura-kura 5000 tahun. Saat dia mempelajari info itu, dia merasakan bahwa resep terkunci di lautan kesadarannya mengalami beberapa perubahan, seolah-olah ada lebih banyak info yang ditambahkan ke dalamnya. Bila pengalaman yang sebelumnya setengah terisi mengalami transformasi total saat resep pelet kecantikan yang terkunci menjadi tidak terkunci. Menggantinya adalah bar pengalaman kosong baru yang membutuhkan 500.000 poin XP untuk diisi. Pelet primal air angin. Itu adalah pelet lain yang dikenal King Sui. Namun, King Sui tahu bahwa orang-orang di dunia ini tidak akan mengetahuinya karena ini adalah sesuatu yang berasal dari fantasi barat. Dia tidak bisa memastikan efeknya, karena efek pelet 5 naga dan pelet revitalisasi kecil semuanya berbeda dari apa yang dia ketahui dalam ingatannya. King Sui ingin melihat resep alkimia segera, tetapi setelah berpikir bahwa gadis itu masih di sana, dia memutuskan untuk menunggunya pergi sebelum serius merenungkan resepnya. Tidak akan terlalu bagus jika dia berdiri di sana dengan bodoh dengan seorang gadis cantik di depannya. Karena itu, dia melirik resep dengan cepat ketika dia menemukan bahwa pelet kecantikan tidak terlalu berpengaruh. Satu-satunya efek yang menonjol adalah dapat mempertahankan penampilan seseorang selama 30 tahun. King Sui terdiam. Mengapa pelet kecantikan dibuka setelah pelet revitalisasi besar? Awalnya dia masih mengira itu karena pelet kecantikan memiliki beberapa efek khusus lain yang tidak kalah dengan pelet revitalisasi besar. Dia sangat kecewa. Karena saya sudah melihat resep Anda, saya akan menerimanya sebagai perdagangan. Namun efek dari hanya mempertahankan penampilan selama 30 tahun adalah omong kosong. Dan apakah ada cockatrice 1000 tahun yang masih hidup? King Sui bertanya dengan agak sedih. Apakah kamu seorang alkemis? Gadis itu terkejut dengan pertanyaan King Sui, dan bertanya balik padanya. Saya dapat dianggap sebagai salah satunya, namun saya hanya dapat meramu jenis pelet obat tertentu. Sayangnya, semua resep yang saya miliki membutuhkan bahan-bahan yang hampir mustahil untuk dikumpulkan. King Sui menjawab sambil menghela nafas, memikirkan resep pelet 5 naga dan pelet revitalisasi besar miliknya. Dia memiliki batasan yang sama persis untuk resep pelet kecantikan. Karena itu masalahnya, bisakah kamu menjualku pelet kecantikan ketika kamu berhasil meramunya di masa depan? Gadis itu mengibaskan bulu matanya, menatap King Sui dengan mata penuh harapan. Kamu pikir aku bisa berhasil? King Sui dengan bingung melirik gadis itu. Dia masih ingat gadis itu mengatakan bahwa hampir tidak mungkin untuk berhasil meramu pil ini. Lalu mengapa dia mengatakan sesuatu yang mengisyaratkan sebaliknya sekarang? Apakah dia takut bahwa dia tidak akan setuju untuk berdagang dengannya? Gadis itu menggelengkan kepalanya pelan sambil tersenyum, sejujurnya, secara logika, aku tidak percaya bahwa kamu akan berhasil. Namun, intuisi saya mengatakan sebaliknya. Tidak hanya itu, saya yakin Anda tidak akan membutuhkan waktu terlalu lama untuk menyelesaikan meramu dengan sukses. Petik 2. King Sui terdiam menatap gadis itu. Intuisi wanita adalah hal yang paling menakutkan di dunia. Jadi apa itu buah kecantikan? Pernahkah Anda mendengar tentang mereka? King Sui tahu bahwa bahan ini adalah bahan paling penting yang dibutuhkan untuk berhasil meramu pelet kecantikan. Dia bisa menggunakan bahan-bahan lain untuk menggantikan bahan-bahan lain yang tercantum dalam resep tetapi tidak untuk buah kecantikan. Petik 2. Anehnya, saya belum pernah mendengar tentang ini atau menemukan referensi apapun meskipun saya telah membaca lebih dari 10 hingga ratusan ribu buku. Gadis itu memutuskan untuk menjawab dengan jujur, tidak takut King Sui akan berubah pikiran untuk berdagang dengannya. Mungkin mereka tidak disebut buah kecantikan di dunia 9 benua ini. King Sui mengerutkan kening saat dia bertanya. Aku tidak tahu tentang itu. Itu mungkin begitu tapi kami tidak memiliki gambar untuk referensi sehingga, setiap kali bahan, buah kecantikan, muncul dalam resep ramuan, resep tersebut akan dinyatakan sebagai mati, menyebabkan orang menjadi tidak berdaya. Ada seseorang yang menemukan buah bernama buah hijau yang dikatakan memiliki sifat yang mirip dengan buah kecantikan, dan itu dijual dengan harga yang sangat mahal. Untuk masa, buah kecantikan juga dikenal sebagai buah hijau. Pada akhirnya, selama meramu alkimia, banyak eksperimen gagal satu demi satu dan akhirnya dinyatakan sebagai scam. Hal ini menyebabkan buah hijau menjadi terkenal di bidang alkimia, hampir semua alkemis mengetahui keberadaan buah hijau setelah itu.
Setelah ramuannya berhasil, aku akan memberimu pelet. Tapi kau harus mentraktirku makan malam. King Sui tersenyum saat dia pergi. Melihat King Sui pergi, gadis itu mengernyitkan alisnya sedikit sebelum dia juga memutuskan untuk meninggalkan area itu. King Sui kembali ke kediamannya sambil mencengkeram halaman yang menggambarkan proses pembuatan pelet kecantikan di tangannya. Dia bertanya-tanya mengapa bar pengalamannya langsung terisi saat dia membacanya. Mungkin, observasi adalah semacam pengalaman juga, dan itulah mengapa itu terjadi. Setelah kembali ke kediamannya, hal pertama yang dilakukan King Sui adalah memasuki ranah spasialnya sebelum tenggelam jauh ke dalam lautan kesadarannya. Peningkatan resep untuk pelet kecantikan, buah penambah energi, buah peningkat kelincahan, buah peningkat daya tahan, buah fisik, bambu giok, zenzi betina, esensi bumi 1000 tahun, wewangian mus, darah kokatrais 1000 tahun, darah kura-kura 5000 tahun, 1000 tahun lingxi, 1000 tahun ginseng, dan 1000 tahun fleche flower root. Mengapa resep dalam pikiran saya jauh lebih komprehensif daripada yang tercatat di halaman? King Sui bertanya, bingung. Dan saat dia terus melihat ke bawah pada efeknya, dia tidak lagi bingung, karena efek pelet kecantikan yang terekam di lautan kesadarannya terlalu rusak. Mempertahankan penampilan selama 30 tahun, dan peningkatan 20% kekuatan. Tidak hanya dapat mempertahankan penampilan selama 30 tahun, itu juga memiliki efek pelet revitalisasi besar. Tidak heran pil ini dibuka setelah pelet revitalisasi besar. King Sui tiba-tiba ditangkap oleh dorongan untuk tertawa. King Sui ingin tertawa karena bahan-bahan yang sulit didapatkan oleh orang lain, dapat dengan mudah didapatkan olehnya. Saat ini ranah spasialnya sudah mengandung sebagian besar bahan, dan ramuan itu berusia sekitar 300 tahun. Mempertimbangkan bunga kehidupannya, meskipun saat ini dia hanya memiliki satu tangkai, dia bisa menghemat setidaknya 10% dari waktu yang dibutuhkan sebelum dia memanen bahan-bahannya. Keuntungan terbesarnya adalah alam Valet Jade Immortal, karena tidak hanya dia bisa menikmati efek pelebaran waktu dari alam spasial, juga akan ada pohon dan buah langka dan eksotis yang bermunculan saat dia naik level di alam spasial. Dia tidak terlalu peduli tentang pemeliharaan penampilan selama 30 tahun, tetapi setelah membaca bahwa kekuatan seseorang akan ditingkatkan sebesar 20%, hati King Sui dipenuhi dengan api, dia harus menemukan buah kecantikan. Ini harus menjadi pelet obat tingkat 2 tingkat raja, dan hanya itu efek kecantikannya akan menyebabkan banyak orang menjadi gila karenanya. Mundur dari lautan kesadarannya, King Sui sedikit tertekan. Dia sudah tidak berminat untuk terus menempa, dan sampai sekarang, dia hanya bisa menatap tak berdaya pada resep alkimia di tangannya. Bagaimana mungkin dia tidak depresi? Pelet 5 naga hanya tidak memiliki rumput bulan, pelet revitalisasi besar tidak memiliki ekor phoenix, dan sekarang, untuk pelet kecantikan, ia tidak memiliki buah kecantikan. Memutuskan untuk tidak terlalu banyak berpikir, King Sui kemudian memutuskan untuk mengalihkan perhatiannya ke kultivasi. Untuk teknik penguatan kuno, dia masih berada di siklus ke-89 dari Qi yang beredar, tidak dapat menembus hingga ke-90. Setelah itu, dia berlatih satu putaran dari semua tekniknya yang lain. Setelah dia menyelesaikan rezimnya, tepat ketika King Sui memutuskan untuk keluar dari ranah spasial, dia tiba-tiba teringat tentang lonceng Soul Sake yang dia simpan di sini sebelumnya. Pada hari itu, King Sui tidak benar-benar merasakan efeknya. Sekarang, dia mengambil bel Soul Sake, ingin mengujinya pada burung apinya. Kemudian lagi, dia merasa bahwa dia tidak boleh berlebihan karena jika terjadi kesalahan, akan terlambat untuk menyesal. Sambil memegang bel, dia menyuntikkan energinya dari teknik penguatan kuno ke dalamnya saat dia mulai mengocok bel dengan sangat ringan. Cincin, cincin. Suara melengking, memekakkan telinga, dan menusuk telinga bergema di udara. Tidak ada efeknya. King Sui melihat bahwa burung api di kejauhan tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap getaran bel. Energi yang telah disuntikannya ke bel Soul Sake untuk mengocoknya telah habis. Jika dia ingin menggunakannya lagi, dia harus menyuntikkan lebih banyak energi ke dalam lagi. Dan kali ini ketika dia menyuntikkan lebih banyak energi ke bel, bel itu benar-benar berubah menjadi warna ungu. Dengan sinar di matanya, King Sui mengaktifkan teknik penglihatan surgawinya saat dia mengalihkan pandangannya ke bel. Pada tingkat pertama, lonceng Soul Sake memiliki kemungkinan tertentu untuk menyebabkan binatang iblis dalam jarak 200 meter memasuki keadaan hiruk-pikuk, tidak dapat membedakan antara teman atau musuh, menyerang segala sesuatu di sekitarnya. King Sui ingat dengan jelas bahwa dia tidak melihat apa-apa ketika dia menggunakan teknik penglihatan surgawi untuk menyelidiki lonceng Soul Sake untuk pertama kalinya. Kali ini, bahkan mencantumkan jarak dan efeknya. Jadi, bel ini nyata. Ini adalah persis apa yang dia inginkan.
Sekali lagi, dia membunyikan bel. Kali ini, intensitas suara yang menusuk telinga jelas beberapa kali lebih keras dari sebelumnya. Jumlah energi yang disuntikkan kali ini lebih dari 2 kali lipat dari sebelumnya. Secara alami, dia tidak mengarahkan bel ke burung apinya. Melihat bel yang saat ini bersinar dengan warna-warna indah di tangannya, dia tahu bahwa ini adalah kutukan dari semua binatang iblis. Dia bertanya-tanya, ketika bel ini mencapai level 9 atau 10, apakah kekuatan bel itu dapat menyebabkan binatang iblis itu mati di tempat dengan segera karena bel itu mencuri jiwa mereka. AST-248 sepatu bot bergradasi satu warna, hanya wanita yang bisa memakainya. Setelah energi teknik penguatan kuno yang dia masukkan ke dalam bel telah habis, King Sui mempelajari bel lagi. Sayangnya, dia tahu bahwa tidak akan ada perubahan pada efek sampai bel diratakan. Secara kasar menghitung, dia sudah menghabiskan 12 hari di dalam ranah spasialnya, masih ada 3 hari sebelum dia dikeluarkan. King Sui menatap semua alat dan bahan tempa yang telah dia beli dan memutuskan untuk memindahkannya ke toko pandai besi. Sebelum dia mencapai ranah untuk bisa menghasilkan senjata bergradasi satu warna, dia tahu bahwa dia harus menstabilkan fondasinya terlebih dahulu. Dan untuk baja dingin 1000 tahun, King Sui telah memutuskan untuk menggunakannya sebagai bahan untuk menempa sepatu bot. Dia akan menggunakan logam dan tulang binatang iblis untuk menempa kerangka sepatu bot, sementara kulit dan bulunya untuk menghiasi permukaannya. King Sui memiliki perasaan bahwa jika dia menggunakan baja dingin 1000 tahun sebagai dasar untuk sepatu bot, hanya pembudidaya tingkat Xiantian dan mereka yang di atas yang dapat melengkapinya. Mereka yang berada di bawah Xiantian tidak akan mampu menahan dinginnya Qi yang mengerikan dari baja dingin 1000 tahun. Memfokuskan pikirannya, King Sui memutuskan untuk memikirkannya nanti. Pertama, dia memutuskan bahwa dia akan menempa pedang panjang biasa, pedang Greenage 3 kaki. Di ranah spasial, tidak ada gangguan. King Sui bisa memfokuskan setiap serat tubuhnya untuk menempa, membiarkan pukulan palunya dieksekusi dengan sempurna. Suara jernih dan tajam yang terdengar setelah pukulan palu sangat menyegarkan dalam keheningan alam Valet Jade Immortal. Setelah pukulan palu ke-1000, cahaya keemasan samar bersinar. Ketika King Sui mempelajarinya dengan mata surgawinya, dia tidak bisa tidak kecewa. Efek peningkatannya sama dengan senjata sebelumnya yang dia tempa, tidak ada peningkatan sama sekali. Tanpa henti, King Sui terus mengerjakan pedang Greenage kedua. Meskipun dia kecewa, dia memutuskan untuk tidak membiarkan semua emosi ini mempengaruhi keadaan hatinya. Kali ini, dia mempertahankan keadaan hati yang murni, tidak memikirkan apapun selain mengerjakan logam, memasuki keadaan yang menakjubkan. Gerakan hati, pikiran, dan tubuhnya adalah satu, hanya fokus pada tugas yang sedang dihadapi, menolak untuk membiarkan antisipasinya dan tekanan dari menempa senjata tambahan yang lebih tinggi untuk mengaburkan pemikirannya. Dia begitu menyukainya sehingga dia bahkan kehilangan jejak jumlah pukulan palu. Tiba-tiba, ketika cahaya familiar itu muncul, King Sui seolah-olah dia tersentak bangun. Melihat produk jadi, itu terasa berkali-kali lebih baik daripada yang pertama. King Sui mengaktifkan teknik penglihatan surgawinya dengan gelisah saat dia mempelajarinya. Kekuatan plus 120. Daya tahan plus 30. Kelincahan plus 30. Hahaha, senjata bergradasi satu warna. King Sui sangat gembira. Dia akhirnya berhasil. Memotong pedang, King Sui bisa merasakan bahwa kekuatannya meningkat sekitar 1000 jin. Peningkatan kecepatan serta pertahanan yang nyata, mirip dengan saat dia baru saja memakan buah peningkat daya tahan. Pedang itu panjangnya 3 kaki, lebarnya sekitar 3 jari, dan beratnya sekitar 20 jin. King Sui kemudian membandingkan pengalamannya sebelumnya dibandingkan dengan penempaannya sebelumnya. King Sui mengingat kembali pengalamannya ketika dia membuat senjata bergradasi satu warna pertamanya. Mungkinkah dia harus mencapai kondisi, lupakan segalanya, yang menakjubkan sebelum dia bisa berhasil? Setelah beristirahat, King Sui menempa 2 pedang lagi, tetapi efek peningkatannya hanya bisa dibandingkan dengan pedang yang dia tukarkan kemarin. Peningkatannya tidak sebanding dengan pedang-pedang satu warna yang dia buat hari ini. Untuk sementara menyerah dalam menempa senjata, King Sui memutuskan untuk mengalihkan perhatiannya ke hal-hal lain seperti menempa baju besi dan sepatu bot. Untuk sepatu bot, dia memiliki semua bahan yang diperlukan. Masih ada sedikit kulit Raja Ular cincin emas yang tersisa di tangannya. Karena dia memiliki terobosan kecil dalam teknik 1000 palu, tangannya terasa gatal untuk mencoba menempa barang-barang lainnya. Berkonsultasi dengan cetak biru di benaknya, dia memutuskan untuk menempa sepasang sepatu bot. Menempa sepasang sepatu bot berbeda dengan menempa senjata. Untuk permukaan bawah sepatu bot, King Sui pertama kali menggunakan bahan tempa biasa sebagai dasarnya,
kemahirannya dengan teknik 1000 palu telah berhasil mencapai 1005 serangan, memberinya lebih banyak kepercayaan diri. Untuk kerangka sepatu bot, King Sui tidak bisa memalunya jika dia ingin membentuknya menjadi bentuk yang dia inginkan. Dengan demikian, dia mengaktifkan ki dari teknik penguatan kuno dan dia menggunakan tangan sucinya, membentuk bentuk rangka dengan sempurna. Setelah itu, dia menutupi sepatu bot itu dengan kulit ular Raja Ular Cincin Emas saat dia mengaktifkan api primordialnya untuk memperkuat kulitnya dan menyatukan alasnya, rangkanya, dan penutupnya. Ketika sepatu bot itu selesai, King Sui hampir tidak bisa mempercayai matanya. Secara keseluruhan, produknya mulus secara simetris. Ukurannya hanya cukup untuk kaki ramping seorang wanita. Sisik Raja Ular Cincin Emas bersinar dengan kilau lembut, dengan cahaya keemasan lembut yang memantulkan warna hijau cerah dari kulit ular. Kulit ular lebih lanjut dihiasi oleh pola emas Raja Ular, tampak mirip dengan barang-barang yang sangat mewah. Produk jadi itu indah, sangat indah. Satu-satunya keluhan yang dimiliki King Sui adalah bahwa itu jelas untuk wanita. Mengapa pria perlu memakai sepasang sepatu bot yang begitu indah? Sebaliknya, jika pria memakainya, kecantikannya pasti akan berkurang, tidak membawa keadilan sama sekali. Setelah mengaktifkan teknik penglihatan surgawinya, King Sui tercengang. Dia harus menggosok matanya untuk memastikan bahwa dia tidak salah melihat. Level, produk bergradasi satu warna. Efek, peningkatan kecepatan 10%. Ini adalah peningkatan persentase. Hanya kalimat itu yang menyebabkan King Sui tercengang, dia tidak pernah menyangka bahwa sepatu bot itu akan memiliki efek seperti itu. Tidak hanya itu, percobaan pertamanya dalam menempa sepatu bot benar-benar menghasilkan produk bergradasi satu warna, bagaimana mungkin dia tidak senang. Peningkatan 10% dalam kecepatan, jika dia bisa membuat item lain seperti armor, aksesoris, dan sabuk, bukankah dia akan menikmati peningkatan persen dalam semua statistiknya? Sungguh teknik 1000 palu yang mengagumkan. Sepatu bot seperti itu hanya bisa dikenakan oleh wanita dengan kaki sempurna seperti Huoyun Liu Li, Su King dan Si King Suang. King Sui memutuskan di sana bahwa dia tidak akan pernah menjualnya kepada orang-orang yang bau kakinya hanya akan mencemari ciptaannya. Melihat waktu, dia memutuskan sekali lagi untuk membuat pasangan lain. Mengabaikan kelelahannya, dia memfokuskan seluruh serat tubuhnya untuk menempa lagi. Ding! Penampilan dan penyempurnaan dari sepasang sepatu bot kedua ini sama persis dengan yang pertama. Setelah itu, dalam benaknya, senyum indah Chang Hai Mingyue dan Huoyun Liu Li muncul, diikuti oleh Ye Qing Han. Bahkan kenangan, duo kultivasi, mereka terlintas di benaknya. Senyum hangat muncul di wajah King Sui. Sudah cukup lama sejak terakhir kali aku melihat mereka. King Sui menghela nafas. Tanpa sadar, dia memikirkan ibunya, anggota klannya, Mingyue Glou serta gadis kecil Yu Chang, Si King Suang, Yu He, Tuan Dewinya, Luan Luan, Wen Ren Wu Suang dan Su King. Memikirkan mereka, dia menyadari bahwa dia telah menempuh perjalanan jauh sejak saat itu. Namun, dia masih jauh dari mencapai puncak, masih banyak hal yang harus dia lakukan. Kultivasi adalah jalan yang tidak pernah berakhir, penuh dengan lubang dan bahaya, jika dia benar-benar ingin menjadi penguasa takdirnya sendiri, dia harus terus bergerak maju. Setelah itu, dia keluar dari ranah spasialnya saat dia berbaring di tempat tidurnya, dengan cepat masuk ke dalam mimpinya. Itu adalah malam tanpa mimpi. Keesokan paginya, ketika dia tiba di toko pandai besi, hari sudah hampir siang. King Sui menempatkan senjata yang baru ditempa di rak. Senjata yang dia tempa di ranah spasial bergradasi satu warna. Inilah mengapa dia perlu menempatkan senjata-senjata ini dengan tingkat yang berbeda di rak baru, menandakan bahwa itu tidak untuk dijual, hanya untuk diperdagangkan. Dua pasang sepatu bot yang indah ditempatkan di sana juga. Sepatu bot semacam ini yang membutuhkan seseorang untuk menyalurkan ki ke dalamnya dan pada gilirannya, meningkatkan kecepatan pengguna secara alami paling cocok untuk pembudidaya. Namun, jika manusia biasa dapat mengambil barang-barang yang memiliki nilai setara yang ingin ditukar dengannya, King Sui tidak akan menolaknya juga. Tuan, apakah Anda hanya menerima perdagangan untuk sepasang sepatu bot ini? King Sui mengangkat kepalanya ketika dia melihat apa yang tampak seperti seorang wanita muda yang sudah menikah dari klan yang sangat kaya. Dia sepertinya tidak berkultivasi, jadi King Sui merasa bahwa kemungkinan dia mengeluarkan barang yang bisa menyebabkan hatinya gatal hampir nol. Ya, hanya untuk berdagang. King Sui mengangguk, sambil terus menempa kerangka berwarna emas untuk sepasang sepatu bot baru. Wanita muda yang sudah menikah berdiri di sana merenung selama setengah hari sebelum akhirnya pergi dengan enggan. Mungkin dia tahu bahwa dia tidak dapat mengambil barang apapun dengan nilai setara untuk diperdagangkan dan karenanya, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Setelah itu,
beberapa orang datang ke toko dan ingin membeli sepasang sepatu bot. Secara alami, mereka semua adalah wanita, dan beberapa bahkan memiliki suami atau pacar yang datang bersama dengan mereka. Beberapa dari mereka bahkan ingin King Sui menyebutkan harganya. Terlepas dari harga sepatu bot itu, mereka tampaknya bertekad untuk membelinya. Mendengarkan nada arogan dari kata-kata mereka, King Sui hanya bisa tersenyum saat dia menjawab sesuatu yang membuat semua orang terdiam. 1 miliar tile emas, AST 249 pandai besi yang buruk masih lebih baik darimu yang memeluk babi setiap hari. 1 miliar tile emas, King Sui mengangkat kepalanya saat dia dengan serius memandang pria parubaya yang gemuk, yang melingkarkan lengannya di pinggang ramping seorang gadis menawan. Tatapan si gendut itu sangat arogan dan King Sui tidak menyukai wajah pria itu. Kamu, apa yang kamu jual? Bagaimana bisa begitu mahal? Wajah gemuk parubaya itu memerah. Lagi pula, dia dengan bebas mengizinkan King Sui untuk menyatakan harganya, tetapi dia tidak berharap King Sui mengatakan jumlah yang begitu konyol. Ini menyebabkan dia merasa seperti King Sui mempermainkannya. Yup, aku sudah bilang aku tidak menjual ini demi uang, tapi bukankah kamu ingin memaksaku untuk memberi harga? Tidak ada yang memaksa Anda untuk membelinya. King Sui samar-samar tersenyum sambil melanjutkan apa yang dia lakukan. Kamu pikir kamu siapa? Kamu hanya pandai besi yang buruk. Wanita menawan yang berdiri di samping si gemuk mendengus jijik. Pandai besi yang buruk masih lebih baik darimu, yang karena sejumlah uang, harus memeluk babi ini setiap hari. Suara yang merdu dan menarik terdengar. Memalingkan pandangannya, mata King Sui melebar saat dia melihat Huoyun Liu Li dan Chang Hai Mingyue berjalan ke dalam toko. Orang yang berbicara adalah Huoyun, dan dia mengibaskan bulu matanya dengan genit saat dia menatap King Sui. King Sui menggosok hidungnya saat dia menatap kedua wanita cantik itu. Perasaan dipanggil pandai besi yang buruk di depan umum oleh kecantikan yang tiada taranya membuatnya sedikit terdiam. Awalnya, wanita menawan di samping si gemuk masih ingin melawan kata-kata Huoyun dengan lebih banyak argumennya, tetapi saat matanya tertuju pada dua kecantikan yang tiada taranya, dia berdiri di sana dengan terpana. Hanya dari sikap mereka dan keanggunan yang mereka pancarkan, dia tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak akan pernah bisa dia bandingkan. Semua orang di kerumunan tercengang dalam keheningan saat mereka menatap sepasang wanita cantik yang baru saja memasuki toko. Meskipun kata-katanya kasar dan tidak enak untuk didengar, ketika itu diucapkan dengan suara yang semanis dan semenarik suaranya, selain penampilannya yang tiada taraf, semua orang mulai mengangguk untuk menunjukkan persetujuan mereka. Ketika gadis-gadis cantik membuat kesalahan, bahkan dewa akan memaafkan mereka, apalagi sekelompok manusia ini. Belum lagi kata-katanya mencerminkan apa yang dipikirkan banyak orang di hati mereka, hanya saja mereka tidak berani mengatakannya dengan lantang. Kalimat pertama, ayo pulang, kenapa kamu harus berdiri di sini dan menderita tatapan sombong orang lain? Chang Hai Mingyue tersenyum, wajahnya memancarkan perasaan lembut yang membuat orang-orang menatap heran. King Sui sedikit tergerak. Kata-kata Huoyun Liu Li dan Chang Hai Mingyue menyebabkan King Sui merasa sangat menghangatkan hati. Tatapan orang-orang lain di kerumunan menjadi panas, berkedip-kedip karena iri dan cemburu. Pak, pandai besi benar-benar luar biasa, untuk berpikir bahwa Anda akan memiliki dua kecantikan tiada taraf sebagai istri Anda. Bagaimana Anda bisa tahan meninggalkan mereka sendirian di rumah saat keluar untuk mengoperasikan toko pandai besi? Petik 2. Seorang bijak sejati tidak menunjukkan semua kartu di tangannya. Seorang ahli memang, melewati ladang bunga tetapi tidak membiarkan satu kelopak pun menodainya, bahkan wanita akan membayar untuk mendapatkan bagian dari Anda. Petik 2. Jika Tuan Pandai Besi menjadi pemerkosa, setiap wanita akan membuka pintu lebar-lebar dan menunggumu. Pada saat itu, masih menjadi pertanyaan siapa yang akan menjadi pemerkosa yang sebenarnya. Setelah mendengar diskusi, Huoyun Liu Li dan Chang Hai Mingyue tersipu saat wajah mereka memerah. Terutama Chang Hai Mingyue, yang menatap King Sui dengan kemarahan di matanya, dia menyadari bahwa setiap kali dia berinteraksi dengan King Sui, dia akan dirugikan. Jika bukan karena desakan Huoyun Liu Li, dia tidak akan repot-repot keluar hari ini. Hari itu ketika dia keluar, dia menyaksikan King Sui bersama dengan wanita lain. Sepertinya anak nakal kecil ini tidak melakukan terlalu buruk. Namun, saat mereka masuk, mereka benar-benar melihat seorang wanita mengatakan bahwa King Sui adalah pandai besi yang buruk. Pada saat itu, dia hanya merasakan asam di hatinya, meskipun dia tahu King Sui bukanlah seseorang yang mudah dimanfaatkan, dia merasa agak terluka ketika dia melihat seseorang memandangnya dengan jijik. Semuanya silakan pergi, kami tutup sekarang. King Sui tersenyum pahit pada pelanggan lainnya.
Para pelanggan hanya saling melirik saat mereka mengeluarkan senyum pengertian dan pergi. King Sui, apakah kamu baik-baik saja? Melihatmu seperti ini membuatku merasakan sakit di hatiku. Rasa sakit ini bahkan lebih buruk jika dibandingkan dengan jika aku yang dipandang rendah. Huoyun Liuli berjalan ke sisinya saat dia berkata dengan ringan. Kalimat kedua, orang tua saya ingin Anda makan malam di rumah saya ingin tahu apakah Anda akan muncul. Changhai Mingyue menambahkan dengan ringan. King Sui tersenyum pahit saat dia berjalan di depan salah satu rak. Ayo dan coba ini, Anda akan terkejut melihat seberapa cepat Anda bisa berlari. Kedua gadis itu, sepatu bot ini sangat indah, aku menyukainya. Huoyun menerima sepasang. Changhai Mingyue tidak langsung menerimanya, dia berdiri di sana dengan tatapan bertanya di matanya saat dia menatap King Sui. Dua pasang sepatu bot ini diciptakan untuk kalian berdua. Untuk sementara, harap tahan dengan kualitasnya. Namun, efeknya masih cukup bagus, cobalah dan Anda akan tahu. King Sui mengangkat bahu. Aku akan memakainya sekarang. Huoyun Liuli berseru kegirangan. King Sui kemudian mengalihkan pandangannya ke Changhai Mingyue, hanya untuk melihat perjuangan di matanya. Jangan khawatir, ini hanya aku yang ingin memberikan sesuatu untuk kalian berdua, aku tidak akan mengharapkan imbalan apapun. King Sui menggosok hidungnya saat dia tertawa canggung. Akan sangat menyedihkan jika seorang gadis menolak sesuatu yang diberikan oleh seorang pria dengan susah payah untuknya. Changhai Mingyue seolah-olah dia tahu apa yang dia pikirkan, dia mengulurkan tangannya dan menerima sepasang sepatu bot dari King Sui. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengagumi keindahannya dan hatinya sedikit menghangat ketika dia memikirkan fakta bahwa ini dibuat khusus untuknya dengan tangannya sendiri. Hah? Ini bisa meningkatkan kecepatanku. Huoyun berseru heran. King Sui menoleh saat dia mengangguk. Melihat kaki mungil Huoyun Liuli yang mengenakan sepatu botnya, dia tanpa sadar merasakan perasaan nyaman di hatinya. Lagi pula, sepatu botnya ini ditempa dengan tujuan agar hanya wanita cantik yang bisa memakainya. Tidak kusangka itu benar-benar bisa meningkatkan kecepatanku sebesar 10%. Ya dewa, bagaimana Anda menempa King Sui ini? Huoyun Liuli menari tentang memegang pedang. Saudari Mingyue, lihat aku bisa melakukannya sekarang. Pedang yang digunakan Huoyun sekarang adalah pedang pertama yang ditempa King Sui. Sosoknya yang anggun bergerak seperti awan di langit, pedangnya menyerang seperti naga banjir, berputar di udara, menjalin ke kiri dan ke kanan seperti ular lincah di rumput, bergerak maju dengan goyah lembut. King Sui menatapnya dengan kaget. Changhai Mingyue juga serius menatap Huoyun. Setelah beberapa saat, dia mengalihkan pandangannya ke sepatu bot indah di tangannya. Setelah beberapa saat, Huoyun berhenti, karena keringat terlihat di wajahnya. Wajahnya menjadi merah saat dia menatap King Sui tanpa berkedip, tidak diketahui apakah dia senang atau malu. Aku akan menyiapkan yang lebih baik untuk kalian para gadis di masa depan. King Sui tertawa saat dia berjalan ke arah pintu keluar, bersiap untuk pergi. Apakah kamu bertemu orang-orang seperti tipe orang yang datang ke sini lebih awal setiap hari? Changhai Mingyue bukanlah seseorang yang suka banyak bicara, ini seharusnya hanya kalimat ketiganya. Kalimat pertama, ayo pulang, kenapa kamu harus berdiri di sini dan menderita tatapan sombong orang lain? Kalimat kedua, orang tua saya ingin Anda makan malam di rumah saya ingin tahu apakah Anda akan muncul. Memikirkan dua kalimat oleh Changhai Mingyue, King Sui menatap Changhai Mingyue dengan sedikit keterkejutan di matanya. Namun, dia tidak bisa mengatakan apa-apa dari raut wajahnya. Tidak, apakah aku terlihat seperti seseorang yang mudah dimanfaatkan? Terima kasih telah menunjukkan perhatian kepada saya. King Sui tertawa. Changhai Mingyue diam-diam memandang King Sui, tanpa mengatakan apa-apa. King Sui hanya bisa tertawa canggung, tapi tetap saja, dari mata Changhai Mingyue, King Sui sudah bisa merasakan sedikit perubahan pada perasaannya terhadapnya. Bagaimana dia ingin kembali ke hari-hari sebelumnya di mana dia menggodanya, memanggilnya Yui Wei dan melihat ekspresi malunya. Sekarang, King Sui bisa merasakan jarak yang semakin lebar antara dia, dan sepertinya tidak mungkin baginya untuk bisa membawa kembali masa lalu di mana dia masih bisa bercanda dengannya. Toko pandai besi hanya setengah jalan dari Changhai Residence. Huoyun Liuli berjalan di depan, memimpin jalan. Dia kadang-kadang berjalan dan berlari ke arah orang lain, menguji efek peningkatan dari sepatu bot barunya. Akan aneh jika dia tidak sepenuhnya membenamkan dirinya dalam menguji efeknya setelah mendapatkan sepasang sepatu bot yang luar biasa. Pasangan Changhai sangat senang ketika mereka melihat King Sui. Namun, ketika mereka memperhatikan kesejukan putri mereka tentang King Sui, mereka juga tidak berdaya untuk melakukan apapun. King Sui, bagaimana kabarmu baru-baru ini?
Mengapa kamu tidak datang dan mengunjungi kami? Istri Chang Hai bertanya dengan lembut. King Sui hanya bisa menggosok bagian belakang kepalanya dan tertawa. Namun, tindakannya menyebabkan Chang Hai Mingyue memutar matanya ke arahnya. Orang ini selalu bertingkah seperti pria jujur di depan orang tuanya. Ada makanan lezat yang disiapkan oleh istri Chang Hai. Chang Hai juga mengeluarkan anggur Tiger Bone Amplification, yang ditinggalkan King Sui untuknya sebelumnya. Kehilangan diri karena minum, wajah Chang Hai memerah, mengobrol dengan King Sui tentang hal-hal menarik yang dia lihat dalam perjalanannya saat makan selesai dengan semangat tinggi. Setelah itu, suasana tiba-tiba mengalami perubahan saat Chang Hai menghela nafas. King Sui, sebenarnya masih ada masalah yang ingin aku ganggu denganmu. Chang Hai berkata dengan sungguh-sungguh. Senior, tolong bicara. Jika saya bisa melakukannya, saya akan melakukannya. King Sui dengan serius menjawab. Bahkan Chang Hai Mingyue juga mendengarkan dengan serius, karena dia tahu bahwa sangat jarang ayahnya mencari bantuan orang lain, belum lagi seorang pemuda seperti King Sui. Bagaimana jika, saya katakan, bagaimana jika saya tidak memiliki kekuatan lagi untuk melindungi klan Chang Hai saya harap Anda akan melindungi Yue Wei. Chang Hai menghela nafas, karena kesedihan bisa terlihat di matanya.